Ketika Dewa Bintang Gagak Emas keluar dari Dewa Kebangkitan Surgawi, Dewa Agung Wei Ling sudah menunggu di luar. Ia perlahan berjalan menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Dewa Bintang Gagak Emas, saudara muda Tianmo mengundangmu. Silakan ikut aku. Cari saja seseorang untuk memberitahuku. Kenapa kau harus muncul untuk masalah sekecil ini? Kata Golden Crow Star Lord buru-buru. Kami baru di sini dan belum bisa sepenuhnya mengendalikan situasi. Adik Tianmo khawatir akan terjadi kecelakaan, kata Lord Wei Ling. Faktanya, bersosialisasi dan pandai berbicara itu sangat bermanfaat. Contohnya, Tuan Wei Ling, ia menyukai Tuan Gagak Emas karena perkataan dan tindakan Tuan Gagak Emas membuatnya merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, Tuan Wei Ling membawa Tuan Gagak Emas ke mobil terbang domain bintang. Dua biksu Istana Naga bergegas maju untuk membuka pintu mobil dan mempersilakan Tuan Gagak Emas masuk. Sekte seperti laut tak berujung tentu memiliki mobil terbang medan bintangnya sendiri. Tentu saja, mobil terbang itu tidak dapat dibandingkan dengan mobil terbang para pedagang medan bintang yang sangat profesional. Mobil terbang adalah modal penyelamat para pedagang medan bintang. Akselerasinya cepat dan terbangnya cepat. Bahkan jika transit di medan bintang selama lebih dari setengah tahun, kuda rohnya tidak akan lelah. Tentu saja, tidak ada yang tahu asal-usul mobil terbang itu, hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Kereta terbang di laut tak berujung ditarik oleh naga semu biasa, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Bukan karena Pangeran Kelima Taoti tidak bisa mendapatkan binatang roh tingkat tinggi, tetapi karena memang tidak perlu. Jika ia benar-benar terburu-buru, ia bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menjelajahi medan bintang. Terlebih lagi, kultivator biasa mungkin tidak bisa mengendalikannya jika ditarik oleh binatang roh tingkat tinggi. Membiarkan kultivator tingkat penguasa agung menjadi pengemudinya agak membuang-buang bakat. Lebih penting lagi, kebanyakan orang yang berjalan di medan bintang adalah orang-orang yang kejam dan bengis. Melihat mereka iri, mereka mungkin memiliki niat jahat. Papan nama garis keturunan naga sejati sangat efektif di tempat-tempat berkumpulnya para kultivator, tetapi di medan bintang yang jarang terlihat orang, papan itu hanyalah selembar kertas kosong. Jika terjadi sesuatu, mustahil menemukan penjahatnya. Jika pihak lain bersih, mereka bahkan mungkin tidak tahu di mana mobil mereka dirusak, apalagi melacak dan membalas dendam. Penguasa bintang Gagak Emas masuk ke dalam mobil terbang, dan Tuan Wei Ling mundur dengan bijaksana. Ia tahu bahwa Sutang dan penguasa bintang Gagak Emas memiliki sesuatu yang pribadi untuk dibicarakan, dan bahwa menghindari pengungkapan rahasia orang lain juga merupakan aturan untuk bertahan hidup. Tuan Wei Ling tahu ini. Sutang sedang duduk di kereta. Melihat Golden Crow Star Lord masuk, ia berbisik, bagaimana percakapannya? Kalian, Golden Crow Star Lord menyeringai, kalian semua tampaknya saling waspada. Apa maksudmu? Sutang tertawa. Tianxing sama sekali tidak berniat mundur. Malah, dia sedang bersenang-senang dengan para pelayan itu. Kata Golden Crow Star Lord, dia sedang mengawasimu, dan kau menungguku di sini, hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Tianxing. Apa kau juga tidak waspada padanya? Dia cukup pintar, kata Sutang santai. Apa? Golden Crow Star Lord tercengang. Apa kau pikir hanya karena dia sedang mempersiapkan diri untuk mengasingkan diri, dia percaya padaku? Sutang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera menemukan cara untuk menyingkirkannya. Sudah kubilang kalau Tianxing adalah orang baik, gumam Dewa Bintang Gagak Emas. Kau tidak mengerti. Saat ini, aku dan dia sedang menguji batas dan niat masing-masing. Sutang berkata, misalnya, jika kau bertemu dengan orang yang sangat berbahaya dan merencanakan penipuan untuk menipunya, apa yang paling kau harapkan? Tentu saja, itu untuk membuatnya percaya padaku, kata Golden Crow Star Lord. Dia benar-benar menyendiri sekarang, yang berarti dia ingin aku mempercayainya. Sutang berkata perlahan, kalau begitu aku akan berpikir dia pasti punya motif tersembunyi. Dia tampak sangat defensif terhadapku, yang sebenarnya berarti dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Baiklah, aku akan bicara lagi dengannya setelah kau kembali. Pikiranmu, sungguh tidak masuk akal. Golden Crow Star Lord mendesah. Dia sudah berada di puncak Star Lord. Setiap kali dia mengasingkan diri, maknanya sangat dalam dan luas. Dia baru saja memasuki laut tak berujung, semuanya terasa asing, dan dia tidak punya teman yang bisa dipercaya. Dan dia mengasingkan diri seperti ini. Gila sekali. Sutang perlahan berdiri. Jangan khawatir, karena dia sudah melakukan ini, aku tidak akan mempersulitmu. Memberinya kesempatan juga berarti memberiku kesempatan. Haha, sejujurnya, Tianxing memang tak terduga. Aku tidak yakin apakah aku akan benar-benar melawannya. Ketergantungan terbesar Sutang saat ini adalah 3 panah membara. Sejak ia memasuki langit berbintang, 3 panah membara bisa dikatakan sebagai senjata ampuh dan tidak pernah meleset. Namun, belum lama ini,
Ia menggunakan 3 panah membara untuk menghadapi penguasa Kunpeng, tetapi hanya menyebabkan penguasa Kunpeng menderita luka serius. Sejak saat itu, ia tidak lagi menangui buta mempercayai kekuatan 3 panah membara. Kalau dipikir-pikir lagi, jika 3 panah membara benar-benar bisa membasmi kultivator selevelnya dalam hitungan detik, 3 kaisar tidak perlu membayar harga semahal itu untuk mengepung dan membasmi naga sejati kuno. Naga sejati kuno seharusnya bisa dikalahkan oleh Dong Huang sendirian. Barangkali, 3 panah membara memang dapat memberikan efek yang dahsyat saat berhadapan dengan kultivator yang kekuatan spiritualnya tidak kuat, namun jika dipakai untuk berhadapan dengan makhluk setingkat dewa sejati, maka kekuatan 3 panah membara akan sangat berkurang. Ini juga merupakan sisi terpintar Su Tang. Ia pandai merenung. Jika kultivator lain melihat bahwa harta spiritual yang paling mereka andalkan tidak efektif, mereka akan menganggapnya hanya kebetulan dan kemudian mencoba meningkatkan kekuatan harta spiritual tersebut. Namun, Su Tang mendobrak batasan tersebut, merenungkan masa kini dari masa lalu, dan meninggalkan tahayul. Oleh karena itu, ia tidak ingin sepenuhnya berpisah dengan Dewa Kebangkitan. Tentu saja, jika Dewa Kebangkitan memiliki niat jahat, ia pasti akan melawan. Mengandalkan mantra pengampunan dan penyegel jiwa yang baru saja ia pahami, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Akan lebih baik jika kalian tidak menyinggung satu sama lain, kata Golden Crow Star-Lord. Itu tergantung pada idenya. Su Tang berkata baiklah, aku akan mengirimmu keluar, cepatlah dan segera kembali. Setelah mengantar kepergian Dewa Bintang Gagak Emas, Su Tang kembali ke Istana Naga. Ia tidak punya kegiatan lain. Dewa Kebangkitan tidak berani menyendiri. Bahkan, ia tidak berani melakukannya. Seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu saat menyendiri. Dalam kognisinya, itu hanya sesaat, tetapi kenyataannya, beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun mungkin telah berlalu. Pada saat itu, mungkin segalanya akan berubah. Di waktu luangnya, ia akan mengobrol dengan Lord Weiling dan Lord Langye, atau berjalan-jalan. Setelah menunggu lebih dari sebulan, mobil terbang dari laut tak berujung akhirnya tiba kembali. Setelah menerima pemberitahuan dari para biksu dari Istana Naga, Su Tang berdiri untuk menyambut mereka. Melihat mobil terbang mendarat di depan Istana Naga dari kejauhan, Su Tang diam-diam mencubit mantra spiritual, dan rune yang bersinar pada mobil terbang itu pun padam satu demi satu. Meskipun mobil terbang di Istana Naga itu sangat biasa, itu adalah satu-satunya kekurangan di laut tak berujung. Terdapat susunan spiritual yang diukir oleh Pangeran Kelima Taoti sendiri pada mobil terbang itu, yang memungkinkannya masuk dan keluar laut tak berujung dengan bebas. Orang pertama yang melompat keluar dari kereta adalah Golden Crow Star-Lord yang tersenyum, diikuti oleh Wang An, lalu Helan Fei Qiong. Mereka mengamati pemandangan di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Seekor larva nyamuk dengan ekspresi licik di wajahnya juga muncul, diikuti oleh Si Xiaoru dan yang lainnya. Ibel, aku telah menyelesaikan misiku dan membawa mereka kembali, kata Golden Crow Star-Lord dengan lantang. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Su Tang sambil tersenyum. Jika kau tidak ada urusan lain, aku akan pergi ke Tianxing untuk berkunjung, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Baiklah, silakan, kata Su Tang. Pada saat ini, Wang An, Helan Fei Qiong, dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Wang An tersenyum, lalu melirik para biksu Istana Naga, lalu berbisik, kudengar kalian mendapatkan rejeki yang besar lagi. Kamu benar-benar pandai bertahan hidup. Helan Fei Qiong mendesah. Itu tidak dapat dihentikan, kata Dewa Keberuntungan dengan senyum di wajahnya. Apakah kau meninggalkan manfaat apapun untuk kami? Wen Xiang kembali menunjukkan sifat aslinya. Perkembangan sekte kita di masa depan bergantung padamu. Jie Li menyanjungnya. Hanya dengan sedikit usaha, kau menjadi penguasa Istana Naga. Ekspresi Fang Yis tampak rumit. Meskipun ia pernah merampok tanah leluhur naga sejati sebelumnya, merampok dan merebutnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana aku bisa bicara kalau kalian semua banyak bicara? Su Tang menggelengkan kepalanya. Ayo masuk dan bicara. Su Tang memimpin jalan dan membawa semua orang ke aula tempat pusat formasi berada. Setelah mereka masuk, pintu aula perlahan tertutup, dan para biksu Istana Naga menjaga pintu dengan penuh tanggung jawab. Di mana tempat ini? Ding Hai Xingjun melihat sekeliling. Itu pusat laut tak berujung, kata Su Tang, lalu mengganti topik. Kenapa kalian semua di sini? Kita harus meninggalkan beberapa orang untuk menjaga rumah. Kami tidak dibutuhkan, kata Helan Fei Qiong sambil tersenyum. Ya, kau tidak tahu, Zhuang Dai sungguh menakjubkan. Lanjut Si Xiaoru, kami benar-benar terkejut saat itu. Zhuang Dai, apa yang terjadi padanya? Su Tang tercengang. Penguasa bintang 4 laut mengajak Zhuang Dai bersenang-senang. Mereka mengalami masalah di wilayah primitif wilayah bintang cahaya hitam, dan akhirnya membangunkannya. Tahukah kau apa yang terjadi? Desah Helan Fei Qiong. Di alam roh, dan juga di panggung penguasa jahat,
miliaran kupu-kupu ibel tiba-tiba muncul, menutupi seluruh langit dan bumi, mengaburkan segalanya. Lebih jauh lagi, kupu-kupu ibel itu mengabaikan batasan alam roh dan lenyap ke langit, meninggalkan alam roh. Lalu bagaimana? Tanya Sutang cepat-cepat. Lalu, penguasa bintang 4 lautan berkata bahwa Zhuang Dai hampir menghancurkan wilayah asli. Fang Yize berkata, kita sungguh tak bisa membayangkannya. Kecuali dewa sejati, keinginan para kultivator biasa untuk menghancurkan wilayah asli hanyalah angan-angan belaka. Penguasa bintang 4 laut mungkin sedikit melebih-lebihkan, selawangan, tapi kekuatan gadis kecil itu memang tidak bisa diremehkan. Yang paling aneh adalah, kapan Zhuang Dai menciptakan begitu banyak kupu-kupu ibel? Tanya Helan Fei Qiong, kupu-kupu ibel seharusnya selalu ada di alam roh dan panggung penguasa jahat, tetapi tak seorang pun dari kita yang bisa merasakannya. Metode macam apa ini? Tanya Sutang penasaran. Entahlah, Wang An menggeleng. Aku juga belum pernah dengar. Apakah Zhuang Dai sudah sadar kembali? Tanya Sutang. Masih sama seperti sebelumnya, kata Helan Fei Qiong, namun, kali ini ketika dia dalam bahaya, penguasa bintang 4 laut mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, jadi dia menjadi sangat percaya kepada penguasa bintang 4 laut dan sangat mendengarkan kata-katanya. Zhuang Dai selalu memanggil dewa bintang 4 laut, Ah Niu, lanjut si Xiaoru. Ah Niu, Sutang terdiam. Tiba-tiba ia teringat Hong Niu dan Yuan Hailong, dan merasa sedikit tertekan. Penguasa bintang 4 lautan awalnya ingin ikut dengan kami, tetapi kami membiarkannya tinggal. Dengan bantuan Zhuang Dai, seharusnya tidak ada masalah di alam roh, kata Fang Yize. Baiklah, kita tidak usah bahas mereka dulu, kata Sutang. Aku memintamu datang ke sini karena ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kebetulan sekali kita di sini untuk sesuatu yang penting, kata Helan Fei Qiong, mari kita bicarakan urusanmu dulu. Sutang mempraktikkan teknik perintah pengampunan, dan dengan kedua tangannya membentuk lingkaran, kesadaran ilahi yang dilepaskannya menyelimuti semua orang. Semua orang sangat percaya pada Sutang, dan tak seorang pun dapat menolak kesadaran ilahi Sutang. Detik berikutnya, pandangan semua orang mengabur dan mereka tiba-tiba menemukan diri mereka di tempat yang asing. Di depan mereka terbentang lautan luas, di belakang mereka terbentang daratan luas, dan udara dipenuhi energi spiritual yang luar biasa murni. Di mana tempat ini? Teriak Fang Yize. Itu laut kecil tak berujung, kata Sutang, aku ingin memindahkan panggung dewa jahat ke tempat ini. Mari kita kesampingkan alam roh di sana untuk saat ini. Meskipun harta spiritual Dewa Seribu Kesengsaraan memiliki kemampuan untuk melindungi formasi, sulit untuk mengatakan apakah itu akan mampu menahan makhluk setingkat dewa sejati. Di sini, ada laut tak berujung sebagai penghalang. Aku juga telah memahami mantra pengampunan dan penyegel jiwa dari Pangeran Kelima Taoti. Kecuali aku sedang menyendiri, bahkan dewa sejati pun tidak dapat menembus laut tak berujung. Apakah kamu yakin tentang ini? Ding Hai Xingjun membelalakkan matanya. Tak hanya Ding Hai Xingjun, semua orang juga terkejut. Dewa sejati adalah eksistensi terkuat di bidang bintang. Sutang berani menantang dewa sejati secara langsung, menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. Meskipun ia harus meminjam kekuatan susunan spiritual, hal itu juga menunjukkan betapa besar kemajuan yang telah dicapai Sutang. Ya, Sutang mengangguk. Pangeran Kelima Taoti telah bekerja keras begitu lama hanya untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi sekarang, semuanya menjadi miliknya. Sebenarnya, alam spiritual di sana juga berguna. Tidak perlu ditinggalkan begitu saja, kata Helan Fei Qiong tiba-tiba. Kalau kita tinggalkan orang di sana, kita akan kena masalah, Fang Yis mengerutkan kening. Jalan keluar alam spiritual telah dihancurkan. Jika aku menghilangkan formasi roh teleportasi, alam spiritual secara alami akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika dewa sejati datang, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak akan bisa menemukan lokasi alam spiritual sama sekali, dan tidak akan bisa menjadi ancaman bagi kita, kata Helan Fei Qiong. Kalau kita hapus susunan teleportasinya, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Fang Yis. Aku hanya perlu menyerahkan 2 benih roh. Helan Fei Qiong berkata yang satu tetap di alam roh, dan yang satunya lagi ditempatkan di sini. Dengan alam rohku sebagai batu loncatan, kita bisa bepergian bolak-balik secara alami tanpa hambatan apapun. Ini solusinya. Mata Sutang berbinar. Ia memahami kekuatan 1000 benih spiritual. Setiap benih spiritual merupakan ruang yang berdiri sendiri. Helan Fei Qiong dapat menghubungkan ruang-ruang tersebut sesuka hatinya dengan pikirannya. Di masa lalu, Helan Fei Qiong pernah menggunakan metode ini untuk bersaing dengan para kultivator dari garis keturunan naga sejati. Helan Fei Qiong memisahkan benih-benih rohnya dan menyebarkannya di berbagai tempat di medan bintang yang terbengkalai. Kemudian, ia bisa menghilang di satu tempat dan muncul di tempat lain kapan saja, selama benih-benih roh tersembunyinya ada di dekatnya. Jalan keluar ke alam spiritual di sana telah dihancurkan.
Setelah formasi spiritual teleportasi dihapus, tidak akan ada aura yang bocor dan tidak akan ada yang bisa menemukannya. Yang lebih penting, jika dia gagal mempertahankan laut tak berujung dan diserang oleh makhluk setingkat dewa sejati yang sangat kuat, maka semua orang dapat mundur ke alam spiritual asli melalui benih spiritual Helan Fei Qiong, yang setara dengan memiliki rute mundur tambahan. Demikian pula, jika sisi itu benar-benar ditemukan, maka kita juga dapat mundur ke sini melalui benih spiritual Helan Fei Qiong. Ini adalah asuransi ganda. Aku akan meninggalkan benih roh di sini dulu, lalu segera kembali, kata Helan Fei Qiong. Ia tidak meminta pendapat orang lain. Dalam alam bawah sadarnya, hal-hal ini hanya perlu dibicarakan antara dirinya dan Su Tang, dan Su Tang akan mengangguk. Jangan khawatir, kata Su Tang, mari kita bicarakan urusanmu dulu. Biar ku ceritakan. Wang An terbatuk kering. Setelah kita berpisah di wilayah bintang Jiutian terakhir kali, aku pergi ke wilayah bintang Liluan untuk mengunjungi seorang temanku, penguasa bintang Zanluo, kepala Gunung Zixian. Gunung Zixian dulu cukup terkenal, terutama pada masa 5 kaisar kuno, ketika dianggap sebagai sekte kelas 2. Namun, setelah kebangkitan garis keturunan naga sejati, semua koneksinya diambil oleh garis keturunan naga sejati. Demi keselamatan mereka sendiri, para kultivator secara alami memilih untuk bergabung dengan pihak yang lebih kuat. Faktanya, Gunung Zixian masih relatif baik. Banyak sekte yang dulunya baik kini hanya tersisa beberapa sekte kecil dan menengah. Sekte yang lebih licik telah menemukan jalan keluar lain. Wang An, langsung saja ke intinya, kata larva nyamuk dengan tidak sabar. Baiklah, Wang An menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengatakan ini hanya untuk memberitahu saudara muda Tianmo bahwa penguasa bintang Zanluo adalah seorang kultivator yang berpengalaman. Meskipun berita yang dia sampaikan agak sulit dipercaya, dia pasti tidak akan bicara omong kosong. Berita apa? Tanya Su Tang. Biar ku jelaskan perlahan, kata Wang An. Pada akhir zaman kuno dan awal mula surga kekaisaran kuno, 3 harta spiritual purba agung, catatan pembasmi ibel, pedang pengendali manusia, dan cermin pembasmi ibel, jatuh ke tangan 3 makhluk sakti. Adik muda Tianmo, katakan padaku, jika kau tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan di dunia ini yang bisa sangat membahayakanmu, apa yang akan kau lakukan untuk melindungi dirimu? Hancurkan benda itu, atau kendalikan dengan tanganmu sendiri, kata Su Tang. Ya, mereka juga melakukannya. Wang An mengangguk. Kaisar Agung memegang pedang pengendali, burung ungu kuno mengendalikan catatan pembasmi ibel, dan cermin pembasmi ibel berada di tangan ibel surgawi bersayap 9. Hehe, ketiga harta ajaib ini bisa menjadi ancaman besar bagi ras mereka, bahkan bisa mengancam genosida. Jadi, tentu saja, mereka harus mengendalikannya. Kalau begitu, kenapa tidak hancurkan saja harta spiritual itu? Tanya Su Tang. Itu adalah harta karun spiritual primordial. Bagaimana bisa dihancurkan semudah itu? Kata Wang An, di zaman kuno, kekacauan sering terjadi, dan harta karun spiritual primordial ini berpindah tangan berulang kali. Jika bisa dihancurkan semudah itu, harta karun itu pasti sudah lama lenyap. Su Tang mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat berita yang pernah didengarnya. Naga sejati kuno membasmi gagak ungu kuno dan mengambil catatan pembantai ibel. Karena ingin memurnikan relik gagak ungu kuno dan menghancurkan catatan pembantai ibel, ia membuang-buang waktu dan ditangkap oleh 3 kaisar. Jika Yuan Shi Lingbao tidak bisa dihancurkan, pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Informasi yang saya terima terkait dengan 3 harta spiritual asli ini, lanjut Wang An. Apa beritanya? Rasa ingin tahu Su Tang muncul. Ini berita tentang pedang pengendali rakyat, kata Wang An. Sejak wafatnya Kaisar Agung, pedang pengendali rakyat telah menghilang. Ada yang mengatakan bahwa Kaisar Agung khawatir akan pertikaian internal di dalam langit kekaisaran, jadi ia menyembunyikan pedang itu. Ada pula yang mengatakan bahwa Kaisar Agung ingin menyerahkan langit kekaisaran kepada murid-muridnya sendiri, jadi ia menggunakan Tong Tiandao untuk mengubah pedang pengendali rakyat. Jika kita bisa menemukan murid-murid Kaisar Agung, kita juga bisa menemukan keberadaan pedang pengendali rakyat. Saya sangat menyesal. Banyak hal terjadi belakangan ini. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya sungguh-sungguh menyesal. Saya baru saja patah lengan 2 hari yang lalu saya menerima kabar bahwa beberapa truk barang telah ditahan. Saya bangun subuh dan pergi ke Bea Cukai. Kondisi di sana sangat buruk. Biaya panggilan ke Tiongkok mencapai puluhan yuan per menit, dan tidak ada internet sama sekali. Satu-satunya internet yang tersedia adalah jaringan area lokal negara tersebut. Istri saya akhirnya menemukan beberapa orang dan menjalin beberapa koneksi, tetapi pejabat di sana tidak menginginkan hadiah apapun dan hanya ingin mengunjungi China, jadi mereka meminta kami untuk membantu mengirimkan undangan. Lalu aku menemaninya sepanjang proses, termasuk berjalan, tertawa, makan, dan minum. Kini aku menjadi 4 jenis pendamping.
Ketika saya kembali ke Tiongkok hari ini, saya berpikir untuk langsung mengunggah permintaan maaf secara online, tetapi ada orang-orang yang pergi ke luar negeri, dan mereka harus didampingi oleh petugas keamanan. Jika ada yang pernah melihat orang seperti itu, mereka pasti mengerti kesulitan saya. Saya sedang menelepon, tapi dia mengabaikan saya. Saya menggunakan ponsel untuk berselancar di internet, ingin membaca beberapa ulasan buku dulu lalu pergi ke bagian penulis. Dia bertanya apa yang sedang saya lakukan, dan saya bilang saya sedang berselancar di internet. Saya tidak tahu tentang tabu itu, jadi penerjemah SB mengetahuinya, tetapi dia benar-benar menerjemahkan kata-kata saya secara langsung. Akibatnya, petugas keamanan langsung berhenti tersenyum dan menjadi sangat serius. Suasana menjadi canggung. Sang penerjemah, menyadari bahwa situasinya tidak baik, memberitahu saya apa yang mungkin menyebabkan kesalahpahaman tersebut. Eranya sudah berbeda, dan orang-orang masih menganggap internet sebagai momok. Membingungkan sekaligus menyedihkan. Lalu aku menyimpan ponselku dan pergi berbelanja dengan mereka. Aku benar-benar berbelanja. Aku mengunjungi 2 kota dalam 1 hari tanpa henti. Aku membeli 30 jenis kemeja pria paling umum, 8 pasang sepatu, dan beberapa jam tangan, kalung, dan barang-barang lainnya. Aku juga membeli buku catatan kecil bekas. Alasan saya mengambil buku catatan itu adalah karena harganya terlalu murah, hanya 400 yuan, tetapi orang-orang memperlakukannya seperti harta karun. Aku nggak ngerti. Kalau nggak ada internet, ngapain beli barang ini? Cuma buat pamer selera. Namun, saya mendapati bahwa dibandingkan dengan mereka, saya tidak sehebat Sutra. Saya dengar gaji bulanan sekretaris pertama komite partai kota hanya lebih dari 200 yuan dalam RMB. Saya ingat pernah membaca Seven Day Tour of Someone karya Cui Yong Yuan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu ditulis olehnya sendiri, tetapi sangat lucu untuk dibaca. Mereka mengatakan ada beberapa manfaat besar di sana, seperti perawatan medis gratis, sekolah gratis, pensiun gratis, dan sebagainya. Dari arti harfiahnya, tampaknya baik-baik saja, tetapi situasi sebenarnya sama sekali tidak masuk akal. Kita tidak usah membahas yang lain. Perawatan medis gratis. Tapi adakah obatnya? Kalau tidak punya koneksi, obat flu pun tidak bisa dibeli. Apa gunanya obat gratis? Sekolahnya gratis, dan orang tua tidak memberikan hadiah kepada guru, sehingga anak-anak terpaksa bersekolah. Jangan salahkan guru, karena mereka akan mati kelaparan dengan gaji sekecil itu. Pensiun memang gratis, tapi berapa banyak lansia yang bisa Anda lihat di sana? Ada banyak lansia di Tiongkok, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Harapan hidup rata-rata mereka diperkirakan kurang dari 55 tahun, dan pensiun mereka hanya belasan yuan dalam RMB. Berapa lama mereka bisa hidup? Tentu saja, ada kekurangan besar di sini. Mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bertahan? Namun saya ingin mengatakan, Anda salah, ini bukan suatu cacat. Mata uang yang beredar di sana adalah RMB. Karena mata uang nasional telah dinyatakan tidak sah beberapa kali, mata uang tersebut sepenuhnya tidak sah. Masyarakat umum tidak lagi percaya pada mata uang nasional dan hanya percaya pada dolar AS dan RMB. Namun, setelah beberapa tahun bersaing, RMB telah menggeser dolar AS. Bahkan saat naik taksi, Anda harus membayar dengan RMB. Jika Anda memberi mereka uang, mereka akan melawan Anda sampai mati. Saya tidak akan bicara banyak lagi. Sekali lagi saya minta maaf kepada semuanya. Ibu mertua saya akan kembali dalam beberapa hari, dan saya tidak perlu lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Saya sudah tidak cocok untuk keluar rumah lagi. Yang paling saya inginkan adalah duduk diam di rumah dan bekerja. Aku akan menebus hutang bab ini apapun yang terjadi, dan tolong tutup mata dan biarkan aku melanjutkan bab-bab sebelumnya. Novel daring terkini, terhangat, dan berkembang paling pesat. Su Tang mendengarkan dengan saksama. Pedang pengendali manusia adalah harta spiritual kelahiran Kaisar Agung saat itu, dan terdaftar di antara 3 harta spiritual asli bersama dengan catatan pembasmian ibelnya. Namun, karena keterbatasan kekuatannya, ia tidak berani serakah. Ia hanya ingin mendengarkan dengan saksama karena penasaran. Penguasa bintang Zan Luo berkata bahwa seorang dewa sejati kuno melarikan diri dari inti surgawi, tetapi karena ia secara paksa merusak segelnya, kekuatannya telah sangat berkurang, dan hanya setara dengan penguasa bintang puncak kita. Wang Ande berkata, lalu berhenti sejenak dan berkata, Tian Mo, kau tidak melupakan penguasa Kunpeng, kan? Tentu saja aku ingat. Tatapan Su Tang tertuju pada larva nyamuk, dan ia berpikir dalam hati bahwa ini hampir saja terjadi. Kunpeng juga berada di laut tak berujung, dan sangat membenci larva nyamuk. Jika mereka berdua bertemu, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan besar. Dewa sejati kuno itu dan Dewa Kunpeng memang memiliki hubungan, kata Wang An.
Apa hubungan mereka? Su Tang tercengang. Dewa sejati itu juga salah satu peninggalan kuno, bernama Qiongguang. Namanya berarti gerakan tubuhnya secepat kilat. Satu gerakannya dapat menguras abis langit dan bumi, dan gerakan kedua dapat melintasi bidang bintang. Konon, ia pernah bertaruh dengan Dewa Kunpeng, tetapi pemenangnya belum ditentukan. Wang An berkata, namun saat itu mereka menjadi musuh. Qiongguang pertama kali dipromosikan menjadi Dewa Sejati, lalu menantang Dewa Kunpeng untuk bertaruh lagi. Dewa Kunpeng begitu terfokus pada balas dendam sehingga ia tidak banyak berpikir. Ketika mereka bertemu, ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Pada akhirnya, Qiongguang menghancurkan rumah ungu miliknya. Meskipun ia selamat, kemajuannya terus menurun. Lalu bagaimana? Tanya Su Tang. Penguasa Kunpeng tak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi sampai Kaisar Agung menandatangani kontrak dengan Dewa Sejati kuno lainnya dan inti surgawi selesai dibangun. Baru setelah itu, beliau berani keluar dan menjelajahi medan bintang. Kemudian, beliau bertemu dengan naga sejati kuno. Wang An berkata naga sejati kuno merasa iba terhadap penderitaan penguasa Kunpeng dan meminta ungu kuno untuk membangun kembali istana ungu bagi penguasa Kunpeng. Sejak saat itu, penguasa Kunpeng bergabung dengan garis keturunan naga sejati. Tianmo, jangan percaya sepenuhnya padanya. Jiezi tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin kita tahu tentang hal-hal dari zaman kuno? Semua ini dikatakan oleh penguasa bintang Zhan Luo. Mengenai apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang bisa menjaminnya. Pedang Yuren ada di tangan Qiongguang. Tanya Su Tang. Benar, kata Wang An. Sejak garis keturunan naga sejati menjadi terkenal dan menunjukkan dominasinya, banyak sekte telah menutup wilayah spiritual mereka. Mereka tidak ingin terlibat dalam konflik antara garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi. Tianmo, selama bertahun-tahun kau menjelajahi dunia bintang, apakah kau merasa sebagian besar kultivator di dunia berasal dari kedua sekte ini? Hampir, Su Tang tersenyum. Lapangan bintang itu seperti kolam. Jika seekor ikan ganas tiba-tiba muncul dan melahap semua yang datang, ikan dan udang yang lebih kecil secara alami akan bersembunyi di lumpur dan pasir agar tidak menjadi mangsanya, kata Wang An. Namun selama bertahun-tahun, garis keturunan naga sejati telah mengalami kemunduran berulang kali, dan tampaknya keberuntungan mereka telah berbalik melawan mereka. Ditambah lagi kemunculan pedang Yuren, dan sekte-sekte itu tampak sedikit gelisah. Zhan Luo Xingjun mengatakan ini kepadaku karena dia ingin bepergian denganku dan mencoba peruntungannya. Tianmo, bagaimana menurutmu? Tanya Jiezi, Wang An, Qian Jie, Tian Sha, dan Yan Meng ingin ikut bersenang-senang, tapi Sue Tu dan Ding Hai enggan membuat masalah lagi. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa wanita zaman sekarang begitu agresif. Kami hanya bilang akan ikut bersenang-senang, bukan mencuri harta karun, kata si Xiaoru. Saudara Jie, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Tanya Su Tang. Terserah aku. Kalau kalian mau pergi, aku akan menanggung risikonya. Kalau kalian tidak pergi, aku masih bisa bersenang-senang sendiri. Jizi berkata, tapi, hal sebesar ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan guru, tapi guru mungkin masih menyendiri, dan jimat kita belum bereaksi sama sekali. Saudara Wang An, apakah kau sudah berjanji pada Raja Bintang Zhan Luo? Su Tang menatap Wang An. Aku menolak, kata Wang An. Kalau kita cuma mau lihat-lihat, nggak apa-apa ikut mereka. Tapi kalau, keberuntungan benar-benar jatuh dari langit dan menimpa kita, persahabatan kita nggak akan cukup. Lagi pula, mereka kan Yuan Shi Lingbao. Mereka mungkin cuma manggil saudara di satu waktu, tapi mungkin juga bakal saling basmi di waktu berikutnya. Dari nada bicaramu, kakak senior, kau benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Tanya Su Tang. Dewa Bintang Peramal bersikeras menanyakan pendapatmu. Wang An mengangkat bahu acuh tak acuh. Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya pada ramalannya. Guruku juga mempraktikkan seni deduksi, tetapi semakin mendalaminya, semakin sulit ia menemukannya. Akhirnya, ia menyerah. Bahkan guruku pun tidak bisa melakukannya. Dengannya, meskipun Wang An tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, semua orang tahu apa yang ingin ia katakan. Raut wajah Dewa Keberuntungan langsung berubah muram. Ini adalah ejekan yang terang-terangan. Namun, mereka mempercayai peramal itu dan mereka juga menceritakan secara rinci tentang masa lalumu. Wang An berkata, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain mengikuti nasihat semua orang. Katakan sesuatu, lanjut Helan Fei Qiong. Sue Tu bilang keberuntungan kita sangat bagus akhir-akhir ini, jadi dia agak enggan pergi. Keberuntungan masih bisa membuat orang gemetar ketakutan. Kata larva nyamuk itu tergantung pada keberanianmu. Kau sama sekali tidak mengerti, kata Fang Yize dengan nada meremehkan. Mereka keluar dari pengasingan beberapa kali, dan setiap kali mereka mendapatkan banyak keuntungan.
Sungguh melelahkan tiba-tiba menjadi orang super kaya dari seorang miskin, karena bahkan jika mereka tidak melakukan apapun mulai sekarang, keuntungannya akan cukup bagi mereka untuk berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Maksud saya, ini belum waktunya menyimpan senjata dan kuda di pegunungan. Helan Fei Qiong melanjutkan, kearifan orang-orang kuno mengatakan bahwa semua kemunduran dimulai dengan rasa puas diri. Begitu Anda merasa puas, Anda berhenti berjuang untuk kemajuan. Kearifan orang-orang kuno juga memberitahu kita bahwa semua kegagalan disebabkan oleh keserakahan yang tak berujung, balas larva nyamuk. Kenapa kamu aneh sekali? Tanya Helan Fei Qiong dengan marah. Dia bilang dia tidak mau pergi, dan kamu bilang dia penakut. Aku bilang aku ingin pergi, dan kamu bilang aku serakah. Abaikan saja dia, kata Fang Yize, dia hanya suka dipermalukan. Mendengar perkataan Fang Yize, penguasa bintang Sanbao dan penguasa bintang Aojian di sisi lain langsung mengangguk berulang kali, tampaknya setuju dengan penilaian Fang Yize. Su Tang memandang Sanbao Xingjun dan Aojian Xingjun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka masih tidak berbicara. Ya, aku benar-benar ingin melihat seberapa lama mereka bisa bertahan, kata Dinghai Xingjun sambil tersenyum. Jangan menyela, kau belum mengatakannya. Apa maksudmu? Tanya Helan Fei Qiong. Dengan kepribadiannya, Su Tang tidak bisa menghentikannya selama ia ingin melakukannya. Namun, kekuatan Su Tang dalam kelompok itu melampaui dirinya. Jika Su Tang tidak pergi, tidak ada yang akan pergi juga. Ia sendirian dan bahkan tidak bisa menemukan jalan, jadi sulit baginya untuk melakukan apapun. Kalau kita pergi, kita tidak akan jalan-jalan saja, itu akan membosankan, kata Su Tang. Oh, maksudmu, secercah kegembiraan terpancar di mata Helan Fei Qiong. Aku perlu memikirkannya baik-baik. Su Tang berdiri dan berkata, kalian duduk di sini sebentar, aku akan keluar. Helan Fei Qiong dan yang lainnya kebingungan. Su Tang meninggalkan aula utama dan berjalan perlahan keluar. Dalam perjalanan, ia bertemu beberapa biksu dari Istana Naga. Ia memanggil mereka dan bertanya apakah mereka tahu keberadaan Dewa Kunpeng, tetapi tidak ada yang tahu. Saat dia berjalan, Su Tang tiba-tiba mendapat ide dan berbalik untuk berjalan menuju kediaman Dewa Tianxing. Tak lama kemudian, Su Tang telah sampai di gerbang rumah. Ia mendorong pintu dengan lembut dan melihat Dewa Kebangkitan dan Dewa Bintang Gagak Emas duduk di bawah pohon persik di halaman depan, minum teh dan mengobrol. Suasananya tampak sangat harmonis. Tianmo, kenapa kau di sini? Dewa Bintang Gagak Emas berbalik dan melihat Su Tang, tampak sangat bahagia. Ia lalu menoleh ke para pelayan di balik pagar dan berkata, pergi dan goreng sisa krisan Tianxin, lalu keluarkan. Beberapa pelayan mengikuti instruksi mereka dan pergi. Raja Bintang Gagak Emas mengambil bantal dan membentangkannya di samping mereka. Ayo, duduk di sini. Su Tang tersenyum dan duduk di futon. Sang Dewa Kebangkitan menoleh ke arahnya, dan tatapan mereka bertemu. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Tuan Naga, bagaimana mungkin Anda punya waktu luang untuk datang mengunjungi saya hari ini? Su Tang kini menjadi penguasa sejati Istana Naga. Para biksu Istana Naga dulu memanggil Pangeran Kelima Taoti sebagai dewa, tetapi sekarang mereka merasa tidak pantas memanggil Su Tang sebagai dewa. Beberapa biksu Istana Naga diam-diam berpikir bahwa Su Tang memiliki energi naga dan mengendalikan mantra pengampunan dan penyegel jiwa, sehingga mereka memanggil Su Tang sebagai Dewa Naga. Setelah orang pertama memanggil, para biksu Istana Naga lainnya merasa sudah tepat dan mulai memanggil seperti ini. Mereka juga berarti orang-orang baru dan suasana baru. Bagaimanapun, ini tidak mungkin sama dengan Pangeran Kelima Taoti sebelumnya. Tidak ada yang serius, kata Su Tang. Raja Naga, kenapa kau melakukan ini? Tanya Raja Kebangkitan sambil memainkan cangkir teh di tangannya. Sebagai tamu di sini, kekhawatiran terbesarku adalah dianggap tidak berguna. Raja Naga, silakan bicara. Senior, apa yang kau bicarakan? Su Tang berhenti sejenak. Aku baru saja mengalami situasi tertentu dan masih agak ragu, jadi aku ingin mendengar pendapatmu. Oh, Sang Dewa Kebangkitan menatap Su Tang, tapi bagaimana dengan barang-barang di Istana Naga? Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, pernahkah kamu mendengar tentang Qiongguang? Apakah dewa yang sejati itu miskin? Sang penguasa kebangkitan terkejut. Itu dia, kata Su Tang. Mungkin hanya sedikit orang yang masih tahu nama ini. Sang Dewa Kebangkitan bertanya, dari mana Sang Dewa Naga mendapatkan informasi ini? Dari seorang teman, jawab Su Tang samar-samar. Dewa sejati Qiongguang, akankah dia datang ke laut tak berujung? Dewa Kebangkitan berkata dengan ragu, itu mustahil. Dia masih di inti surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menembus segel Kaisar Agung? Dia seharusnya keluar, dan dia membayar harga yang sangat mahal untuk itu, kata Su Tang. Menarik, ini menarik, gumam Dewa Kebangkitan, sepertinya kekacauan di inti surgawi dan amukan ibel itu nyata.
Pangeran ketiga Bian tidak sedang bicara omong kosong. Su Tang merenung cukup lama ku dengar pedang Yuren ada di tangan Qiong Guang. Ini tidak mungkin. Sang penguasa kebangkitan tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Mengapa tidak? Tanya Su Tang. Pedang pengendali seharusnya ada di. Sang penguasa kebangkitan hanya mengatakan setengahnya lalu berhenti sejenak. Su Tang tahu bahwa Dewa Kebangkitan mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi pihak lain tidak mau memberitahu, jadi tidak ada gunanya baginya untuk bertanya. Saat ini, penguasa bintang gagak emas tak kuasa menahan diri untuk berkata, Tianxing, aku tak peduli kau dari aliansi Dao Surgawi atau garis keturunan naga sejati. Aku hanya tahu kau temanku. Tian Mo dan aku punya hubungan hidup dan mati. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa ragu? Sekarang kau sudah melewati masa-masa sulit, kau seharusnya melupakan masa lalu dan mencari awal yang baru. Kau sungguh mengecewakan. Siapa yang bilang aku dalam masalah? Sang Dewa Kebangkitan tersenyum. Su Tang agak terkejut. Awalnya ia mengira Dewa Kebangkitan dan Dewa Bintang Gagak Emas hanya bertemu secara kebetulan, dan persahabatan mereka tidak akan terlalu dalam. Namun, Dewa Bintang Gagak Emas ternyata sudah mengetahui identitas pihak lain dan berani menuduhnya dengan lantang, yang jauh di luar dugaannya. Meskipun Golden Crow Star Lord agak bodoh, ia pandai beradaptasi dengan perubahan keadaan. Jika ia memiliki sedikit saja kecurigaan terhadap Lord of Awakening, ia tidak akan bersikap lancang. Aliansi Tiandao tidak menginginkanmu lagi, dan kau tidak ingin kembali ke garis keturunan naga sejati. Bukankah ini bencana? Kata Dewa Bintang Gagak Emas. Jalan kultivasi penuh dengan pasang surut. Ini hanyalah titik terendah, kata Dewa Kebangkitan dengan tenang. Ia kemudian berhenti dan mengalihkan pandangannya ke Su Tang. Baiklah, karena kau bertanya padaku hari ini juga takdir kita, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Benar begitu, Sang Golden Crow Star Lord mengubah amarahnya menjadi kegembiraan. Dewa Kebangkitan mengabaikan Dewa Bintang Gagak Emas dan perlahan berkata, pedang pengendali manusia pasti ada di aliansi Dao Surgawi. Selama bertahun-tahun, para tetua telah bersusah payah melacak keberadaan pedang pengendali manusia, tetapi tidak pernah menemukan apapun. Senior, maksudmu, berita ini palsu? Kata Su Tang. Benar atau tidak, aku tak berani mengatakannya. Sang Dewa Kebangkitan berkata, tapi kejadian ini membuatku mencium sesuatu yang familiar. Dewa Naga, apa kau masih belum mengerti? Pupil mata Su Tang menyempit, memperlihatkan ekspresi berpikir. Sebenarnya, aku tak pernah mengerti bagaimana Pangeran Ketiga Bian bisa meyakinkan saudara-saudaranya untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap wilayah kekuasaan suci aliansi Dao Surgawi, kata Dewa Kebangkitan. Aku sudah memikirkan hal ini sampai hari ini, tapi belum menemukan apapun. Namun, menghubungkan masalah ini dengan masalah pedang kekaisaran memang terasa agak aneh. Pedang Yuren ada di wilayah suci Liga Tiandao. Bisik Su Tang. Itu, aku masih belum tahu, kata Dewa Kebangkitan. Yang ku tahu hanyalah pedang pengendali manusia telah muncul kembali secara misterius di medan bintang. Pasti ada alasannya. Pedang itu mungkin nyata, tetapi apa yang terjadi mungkin jebakan. Jika Pangeran Ketiga Bian mendapatkan pedang Yuren, dia pasti akan menyembunyikannya di tempat rahasia dan tidak akan memberikannya kepada siapapun. Su Tang mengerutkan kening. Kau masih belum mengerti. Sang penguasa kebangkitan merenung sejenak, seolah menimbang-nimbang kata-katanya, lalu mengangkat kepalanya. Pangeran Ketiga Bian selalu memperlakukanku seperti guk-guk. Aku kurang hati-hati, jadi dia menyadari aku mencoba menggigit rantai dan memasang jebakan untukku. Aku tak bisa mengendalikan keserakahanku, dan kerja keras bertahun-tahun pun hancur. Jika hanya itu, aku tak akan membencinya. Yang kuat memangsa yang lemah, itu benar. Dia mencuri barang-barangku, dan aku juga mencuri dari orang lain. Kita pernah menang dan kalah, hidup dan mati, haha, terlalu banyak hal seperti itu. Terlebih lagi, Pangeran Ketiga Bian memberiku jalan keluar yang layak, yang memungkinkanku kembali ke Gunung Tianle. Kata-katanya seolah menyerahkan Gunung Tianle kepadaku. Sekarang aku yang kalah, martabat apa yang tersisa? Kembali ke Gunung Tianle dan menjadi tiran lokal mungkin adalah pilihan terbaikku. Mengapa kamu tidak kembali, senior? Tanya Su Tang. Karena aku belum sepenuhnya kalah, karena aku melihat kelemahannya, kata Dewa Kebangkitan, jadi, aku masih punya harapan. Raja Naga, kau harus ingat pelajaran ini di masa depan, jangan bertindak sama sekali, atau jika kau bertindak, kau harus membasmi musuh sepenuhnya, menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Jangan beri musuh kesempatan sekecil apapun. Kelemahan Pangeran Ketiga Bian. Su Tang tercengang. Aku membangunkan Kaisar Barat hanya untuk menggagalkan rencana Pangeran Ketiga Bian, kata penguasa kebangkitan. Hehe, aku sudah berpikir ulang dan ingin membentuk faksiku sendiri. Pangeran Ketiga Bian tidak akan peduli.
Setiap orang punya ambisi yang tidak realistis, bukankah dia juga sama awalnya? Tapi, aku membangunkan Kaisar Barat, dan itu tak termaafkan. Pangeran ketiga Bian mungkin belum tahu ini, atau mungkin sudah tahu, dan dia hanya berpura-pura menjebakku. Tapi aku merasa bersalah, jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya membodohiku lagi? Jika kau terus berfokus pada fakta, kau takkan pernah sepenuhnya memahami sifat asli Pangeran ketiga Bian. Sang Dewa Kebangkitan melanjutkan, jika kau ingin mengantisipasi gerakan musuh, kau harus terlebih dahulu memahami kepribadian dan kebiasaan Pangeran ketiga Bian. Tolong beri aku saran, senior, kata Su Tang. Aku tidak bisa menyebutnya mengajar. Aku ingin mempertahankan posisiku, jadi pertama-tama kau harus bisa berdiri teguh. Sang penguasa kebangkitan berkata, membantumu juga berarti membantuku. Benar sekali, alangkah baiknya jika kita bisa membicarakannya, kata Golden Crow Star Lord di samping. Pangeran ketiga Bian selalu berencana sebelum bertindak. Tiba-tiba dia menyerang wilayah suci aliansi Dao Surgawi. Dia pasti punya rencana cadangan, tapi jelas bukan aku, kata Dewa Kebangkitan. Lagi pula, dia merencanakan sesuatu dalam kegelapan, seperti menciptakan satu demi satu. Mungkin terdengar brilian, tapi jika kau memutuskan satu mata rantai saja, sisanya akan sia-sia. Aku membangunkan Kaisar Barat hanya untuk menahan serangan Pangeran ketiga Bian, menggagalkan semua rencana cadangannya, dan mengulur waktu. Sekarang aliansi Dao Surgawi dan garis keturunan naga sejati menemui jalan buntu, artinya aku benar. Sang Dewa Kebangkitan berkata, kekuatan Pangeran ketiga Bian berasal dari garis keturunan naga sejati, tetapi kelemahan terbesarnya juga terletak pada garis keturunan naga sejati. Apa maksudmu? Tanya Su Tang. Pangeran naga sejati lainnya jauh lebih kuat daripada dia, kata Dewa Kebangkitan. Terutama Pangeran ke-8 Suani, yang sifatnya keras kepala dan selalu menjadi duri dalam daging bagi Pangeran ketiga Bian. Aku tidak tahu bagaimana Pangeran ketiga Bian membujuk mereka untuk menyerang wilayah suci aliansi Dao Surgawi, tetapi aku tahu itu adalah tawaran yang tak tertahankan. Dalam jangka pendek, Pangeran ketiga Bian dapat mengendalikan Pangeran naga sejati lainnya. Jika kita memperpanjang waktu, konflik internal akan perlahan-lahan menjadi jelas. Terus terang, Pangeran ketiga Bian tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Membandingkan diriku dengan Pangeran ketiga Bian, aku tahu aku jauh lebih rendah darinya. Namun, jika kau memberiku kesempatan lagi dan membiarkanku bertarung dengannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Sang Dewa Kebangkitan berkata, ambisi Pangeran ketiga Bian adalah bergabung dengan garis keturunan naga sejati. Hehe, dia menatap bintang-bintang, sementara aku mengamatinya dengan saksama di belakangnya. Dia meremehkanku, tetapi aku menganggapnya musuh yang tangguh. Pertama-tama, akulah yang lebih unggul. Untung saja kamu tidak patah semangat karena kemunduran, kata Su Tang. Pedang pengendali manusia awalnya seharusnya disembunyikan di wilayah suci aliansi Dao Surgawi. Aku setidaknya 70% yakin, kata Dewa Kebangkitan. Dewa kebijaksanaan jatuh ke tangan Pangeran ketiga Bian. Mungkin, Pangeran ketiga Bian menggunakan Dewa kebijaksanaan untuk menemukan pedang pengendali manusia. Mengenai mengapa dia memberikan pedang pengendali manusia kepada Qiongguang itu, yang menyebabkan kerusuhan di bidang bintang, pasti ada konspirasi besar. Raja Naga, kita tidak bisa meninggalkan air berlumpur ini. Sejujurnya, aku tidak takut kau akan sedih. Dengan kemajuanmu, bahkan jika pedang pengendali manusia akhirnya diletakkan di hadapanmu, itu akan direbut oleh orang lain dalam sekejap mata. Kau mengambil risiko yang sangat besar, tetapi pada akhirnya, kau membuatkan pakaian pengantin untuk orang lain. Tianmo, benar sekali, lanjut Golden Crow Star Lord, kamu harus lebih berhati-hati. Pangeran ketiga Bian tidak akan menderita kerugian apapun, kata Dewa Kebangkitan. Jika dia bersedia melepaskan pedang pengendali, maka apa yang diinginkannya pasti lebih penting daripada pedang pengendali. Haha, bagi para kultivator yang belum mencapai tingkat dewa, jangan pernah bermimpi. Bahkan aku pun akan menjauhi mereka. Sang Dewa Kebangkitan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan setelah Su Tang mengungkapkan informasi tentang pedang kekaisaran, ia tidak pernah mempertanyakannya, juga tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan laut tak berujung untuk sementara waktu. Jika ia memiliki sedikit saja keserakahan, sikapnya tidak akan setegas itu. Seluruh laut tak berujung dikendalikan oleh formasi tatanan absolut, dan tanpa izin Su Tang, ia tidak bisa pergi. Su Tang merenung dalam diam. Ia selalu memiliki gagasan samar di benaknya, tetapi ia tak pernah bisa menangkap inspirasinya. Keputusan Sang Dewa Kebangkitan memberinya pencerahan mendadak. Ibel, mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Senior, saya sangat terbantu dengan kata-kata Anda. Su Tang perlahan berdiri. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ngomong-ngomong, jika Anda butuh sesuatu,
silakan minta Tuan Bintang Gagak Emas untuk mencari teman-teman saya, atau Anda bisa meminta Tuan Weiling dan yang lainnya. Melihat Su Tang yang tergesa-gesa pergi, Tuan Tianxing dan Tuan Bintang Gagak Emas saling berpandangan dengan terkejut. Setelah hening sejenak, Golden Crow Star Lord berkata, Tianxing, apakah menurutmu dia mendengarkanmu? Dia meraih kesuksesan di usia muda dan telah mengembangkan kebiasaan bertindak sewenang-wenang. Sang penguasa kebangkitan menggelengkan kepalanya. Sayangnya kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana mungkin? Sang penguasa bintang gagak emas sedikit cemas. Ia berdiri dan berkata, aku akan pergi dan membujuknya lagi. Tidak, sang penguasa kebangkitan merenung sejenak, lalu berkata dengan curiga, baru saja, dia tampak sedikit tergerak. Dia tidak pergi, tanya Golden Crow Star Lord. Tidak, justru sebaliknya, kata sang dewa kebangkitan. Saat ia masuk, matanya menerawang, langkahnya ragu-ragu, pikirannya penuh kekhawatiran, mungkin bimbang. Namun saat ia keluar tadi, langkahnya menjadi jauh lebih ringan, seolah-olah ia telah membuat keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Golden Crow Star Lord menjadi semakin cemas. Aku lebih khawatir daripada kau, desah dewa kebangkitan. Dengan dia di sini, bahkan dewa sejati pun mungkin tak mampu menembus kutukan penyegel jiwa Ordo Pengampunan Laut tak berujung. Kini setelah dia pergi, formasi Ordo Pengampunan dibiarkan tanpa siapapun yang mengelolanya. Gangguan sekecil apapun bisa menghancurkan laut tak berujung. Tianxing, tidakkah kau ingin pergi bersamanya? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Ini takdirnya dan tidak ada hubungannya denganku. Sang Dewa Kebangkitan menolak mentah-mentah. Ia bisa membantu Su Tang dengan beberapa saran, tetapi ia tidak akan pernah membahayakan dirinya sendiri karena kesalahan orang lain. Dewa Kebangkitan benar, langkah Su Tang memang menjadi lebih ringan. Nyatanya, bukan hanya Dewa Kebangkitan yang merasakannya. Ketika Su Tang kembali memasuki aula, Helan Fei Qiong dan yang lainnya juga menyadari petunjuk tersebut. Mereka memusatkan perhatian pada Su Tang, menunggunya berbicara. Sekarang pedang Yuren telah muncul kembali di medan bintang, kita tidak punya alasan untuk mundur. Qianji benar, kita harus mencobanya apapun yang terjadi, kata Su Tang langsung ke intinya. Setan, kau, Fang Yis merasa cemas. Biar ku selesaikan. Su Tang melambaikan tangannya. Kali ini kita sedang mencoba menyelamatkan diri, dan bahayanya sangat besar. Kita akan menghadapi makhluk tingkat dewa sejati tertinggi di medan bintang. Karena itu, membawa lebih banyak orang tidak akan membantu, dan hanya akan menyusahkan kita. Aku akan memanggil 2 orang. Qianji, ikutlah denganku. Saudara Jie, kau punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, jadi bahkan dewa sejati pun mungkin tak akan bisa menghentikanmu. Di saat kritis, kau masih bisa memimpin kami. Kau ikutlah. Baiklah. Jentik nyamuk itu mengangguk. Bagaimana dengan kami? Tanya Wang An. Kalian semua tetap di sini dan tunggu kami kembali, kata Su Tang. Kurasa ini tidak pantas. Wang An menunjukkan ekspresi terkejut. Tianmo, aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengintimidasi Dewa Kebangkitan dan membuatnya tidak berani bertindak gegabah, tapi dia hanya mengkhawatirkanmu. Jika kau pergi, dia akan memegang kendali penuh atas laut tak berujung ini. Saat kau kembali, segalanya mungkin sudah berubah. Ya, Fang Yize melanjutkan Tianmo, kamu tidak boleh percaya padanya. Bagaimanapun, Dewa Kebangkitan adalah Dewa Bintang tingkat puncak. Jika Su Tang pergi, tak seorang pun di sini bisa menghentikan Dewa Kebangkitan melakukan apapun yang diinginkannya. Mungkin semua orang akan disakiti oleh Dewa Kebangkitan. Karena itu, Fang Yis dan yang lainnya merasa sedikit panik. Tidak apa-apa, Su Tang tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Tanya Ding Hai Xingjun. Jangan bertindak gegabah, kata Su Tang, lalu ia mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Gelombang yang sangat kuat tiba-tiba memancar dari pusaran di aula, seolah-olah kekuatan spiritual yang nyata menyelimuti semua orang. Su Tang mengangkat tangannya dan menekannya pelan. Semua orang merasa pusing di depan mata mereka, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis dalam sekejap mata. Laut dan langit biru jernih sungguh memanjakan mata. Yang lebih dikhawatirkan semua orang adalah tekanan luar biasa yang datang dari sekeliling. Sepertinya karena langkah mereka terlalu dangkal, energi spiritual yang mengalir di sekitar mereka secara spontan mengalir ke tubuh mereka, dan ada kekuatan tak terjelaskan yang mencoba memaksa energi spiritual itu masuk ke dalam tubuh mereka. Di mana tempat ini? Fang Yize bertanya dengan heran. Laut kecil tak berujung. Su Tang berkata Pangeran kelima Taoti telah bekerja keras selama puluhan ribu tahun untuk menciptakan tempat suci untuk berkultivasi. Sayang sekali beliau tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Apakah kau sudah mempelajari rahasia spiritual Pangeran kelima Taoti? Helan Fei Qiong tiba-tiba menyadari. Ya, Su Tang mengangguk dan berkata,
Arai Absolut Ordo Pengampunan mungkin merupakan arai spiritual terkuat di wilayah bintang, menggabungkan serangan dan pertahanan. Dari luar, arai ini dapat menyegel semua energi spiritual. Bahkan urat spiritual para dewa sejati akan terpenjara, dan tubuh fisik mereka sendiri tidak akan mampu menyeberangi laut tak berujung. Dari dalam, mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan dapat memampatkan energi spiritual. Aku akan menyiapkan arai spiritual untuk kalian masing-masing nanti. Jika kalian berlatih arai spiritual ini selama beberapa bulan, itu akan cukup untuk meningkatkan kultivasi kalian hingga ratusan tahun. Namun, itu akan sedikit menyakitkan, jadi kalian harus bersabar dan menahannya. Kami tidak takut, kata si Xiaoru. Aku tahu betapa dahsyatnya formasi Ordo Pengampunan. Konon, di zaman kuno, Taiguzi dihormati sebagai leluhur semua monster berkat formasi Ordo Pengampunannya. Wang An berkata, tapi, Tianmo, kau sangat perhatian pada kami, tapi kenapa kau tidak lebih memikirkan dirimu sendiri? Aku, Su Tang tertegun. Kamu juga tahu bahwa setelah kamu pergi, kamu mungkin akan bertemu dengan keberadaan tingkat dewa sejati, jadi mengapa kamu masih ingin pergi? Tanya Wang Andao. Kalau aku tidak pergi, hatiku akan selalu gelisah. Su Tang tersenyum. Lagi pula, aku sudah bicara dengan Dewa Kebangkitan sekali dan punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Oh, ada cerita di dalam, tanya Wang An buru-buru. Pedang pengendali rakyat awalnya seharusnya dikendalikan oleh Kaisar Kebijaksanaan dari Liga Tiandao. Sekarang setelah alam ilahi jatuh, Kaisar Kebijaksanaan pasti akan jatuh ke tangan Pangeran Ketiga Bian, kata Su Tang. Jadi pedang pengendali rakyat juga akan jatuh ke tangan Pangeran Ketiga Bian. Wang An tampak sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia begitu ceroboh? Dia membiarkan Dewa Sejati Qiongguang merebut pedang pengendali rakyat. Mungkin dia setengah hati, jadi Dewa Sejati harus menghabiskan semua sumber dayanya untuk berhasil. Su Tang berkata, kurasa, Pangeran Ketiga awalnya ingin menyembunyikan pedang pengendali dan perlahan-lahan memahaminya sendiri, tetapi rencananya gagal. Dewa Kebangkitan membangunkan Kaisar Barat, dan kekuatan Kaisar Barat menempatkannya dalam posisi yang sulit. Kekuatan Dewa Sejati kuno memang lebih kuat daripada Dewa Sejati saat ini. Untuk segera menghadapi Kaisar Barat, dia tidak punya pilihan lain. Pangeran Ketiga Bian menyerahkan pedangnya untuk mengendalikan rakyat, mengincar Kaisar Barat. Wang An langsung mengerti. Memang, kata Su Tang, bagi Kaisar Barat, jika ia ingin mencapai puncak kejayaan Kaisar Agung pertama di zaman kuno, pedang kekaisaran sangatlah penting. Ia tak mampu melawan kekuatan semacam ini, jadi ia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Siasat Pangeran Ketiga Bian sungguh dahsyat. Jika kedua belah pihak saling berhadapan, keduanya akan memegang inisiatif. Kaisar Barat terlalu kuat untuk dijebak atau dibasmi, dan siasat saja tak akan berdaya. Namun, jika perhatian Kaisar Barat teralihkan, maka bagaikan ikan besar yang mengincar umpan, Pangeran Ketiga Bian akan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk melancarkan taktiknya dengan tenang. Aku tidak begitu mengerti, gumam larva nyamuk. Biar ku jelaskan lebih sederhana, kata Su Tang. Dengan aliansi Dao Surgawi dan garis keturunan naga sejati yang sedang berseteru, Pangeran Ketiga Bian tidak mungkin menebak apa yang akan dilakukan Kaisar Barat. Aliansi Dao Surgawi juga telah berulang kali menimbulkan kerugian besar pada garis keturunan naga sejati baru-baru ini. Pangeran Ketiga Bian pasti merasa sangat tertekan. Benar, lanjut Wang An. Sekarang Pangeran Ketiga Bian telah membuang pedang kekaisaran, apapun trik yang digunakan Kaisar Barat, dia hanya perlu tahu bahwa Kaisar Barat bertekad untuk mendapatkan pedang kekaisaran. Dengan begitu, dia memiliki kendali penuh. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Aku akan menyiapkan formasi spiritual untukmu. Su Tang berkata, Qianji, kakak Jie, kalian berdua seharusnya yang paling sulit, tapi kalian juga akan mendapatkan manfaat terbesar. Tidak masalah, kata Helan Fei Qiong ringan. Tepat saat Su Tang membuat keputusan akhir, di Aula Naga Sejati Gunung Tianle, Pangeran Ketiga Bian dan seorang pemuda berjubah naga emas duduk berhadapan. Pangeran Ketiga Bian memasang ekspresi kosong, sementara mata pemuda itu berkilat marah. Setelah jeda yang lama, pemuda itu perlahan berkata, kakak ketiga, aku tidak memaksa. Sebenarnya, pedang Yuren ada di tanganmu adalah keberuntunganmu. Kita, saudara-saudara, sudah sepakat bahwa tak seorang pun akan mengingini Yuan Si Ling Baomu, tetapi seharusnya kau memberi tahu aku. Jika aku membantumu, bagaimana mungkin Dewa Sejati Qiongguang mengambil pedang Yuren? Kakak kedelapan, kau terlalu meremehkan kakak ketigamu. Pangeran Ketiga Bian tersenyum. Jika kau membantuku, dan Dewa Sejati Qiongguang telah merebut pedang Yuren darimu dan aku, bagaimana mungkin Kaisar Barat bisa tertipu? Di antara kami, kaulah yang terkuat, dan yang paling ditakuti Kaisar Barat. Jika Dewa Sejati Qiongguang berada di puncak kejayaannya,
dia mungkin punya sedikit peluang, tetapi sekarang dia tidak mungkin bisa memanfaatkanmu. Pangeran ketiga Bian sangat memuji pemuda itu, dan pemuda itu jelas terhanyut oleh kata-katanya. Ekspresinya sedikit melunak, lalu ia mengerutkan kening dan berkata, apakah Kaisar Barat akan tertipu? Saudara ketiga, apakah kau sengaja membiarkan Dewa Sejati Qiongguang merebut 3 panah terbakar? Kalau aku bahkan tidak bisa melindungi rumahku sendiri, aku ini apa? Pangeran ketiga Bian berkata, Pak Delapan, kau tenang saja. Waktu kehancuran aliansi Dao Surgawi sudah di depan mata kita. Sekalipun Kaisar Barat ragu, dia tidak bisa menghentikan kejahatan semacam ini. Dia pasti akan mencoba masuk. Saat itu, mungkin kita, saudara-saudara, bahkan tidak perlu bertindak. Kaisar Barat pada akhirnya akan kalah. Dewa Sejati Qiongguang terpaksa meninggalkan inti surgawi dan terluka parah. Dia tak sebanding dengan Kaisar Barat, kata pemuda itu. Lihat, bahkan kau ceroboh. Pangeran ketiga Bian berkata perlahan, memang benar Dewa Sejati Qiongguang telah terluka, tapi jangan lupa bahwa pedang kendali ada di tangannya. Bagaimana Kaisar Barat bisa mengalahkannya? Semudah itu, kan? Pedang kekaisaran. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu tersenyum. Kakak ketiga, kau sangat pintar. Aku salah tentangmu. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini lebih dulu karena kau memiliki visi yang jauh ke depan dan pikiran yang canggih, jauh lebih unggul daripada yang lain. Jika mereka datang, mereka tidak akan peduli dengan Kaisar Barat. Mereka pasti akan menyalahkanku karena tidak memberi tahu mereka tentang pedang pengendali. Pangeran ketiga Bian tersenyum pahit dan berkata, lagi pula, mereka tidak akan pernah mau menyerahkan pedang pengendali, jadi aku tidak punya pilihan selain merahasiakan berita ini. Awalnya, aku juga tidak begitu mengerti. Pemuda itu tampak agak malu, lalu berkata, tapi setelah mendengarkan kakak ketiga, aku mengerti semuanya sekarang. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu saat mereka datang. Pak Tua Delapan, kau tak pernah terjebak dalam lumpur. Inilah kekuatan terbesarmu. Bahkan ayah tak bisa menandingimu. Pangeran ketiga Bian mendesah, tahta naga sejati adalah milikmu. Kakak ketiga, apa yang kau bicarakan? Kemajuanku masih jauh tertinggal dari ayah kita, kata pemuda itu, lalu berdiri. Baiklah, karena kita akan berhadapan dengan Kaisar Barat, aku akan kembali dan bersiap dulu. Baiklah, aku akan memberitahumu ketika mereka sampai di sini. Pangeran ketiga Bian berkata, jangan beritahu mereka sekarang, kalau tidak, itu mungkin akan menimbulkan kebencian. Saya mengerti hal ini, kata pemuda itu. Setelah pemuda itu pergi, Pangeran ketiga Bian tetap duduk tanpa bergerak. Setelah beberapa lama, seorang wanita cantik berusia 20-an masuk dan berbisik, Tuan, ada pergerakan dari Kaisar Barat. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah jimat surat. Letakkan dulu, kata Pangeran ketiga Bian. Wanita itu tertegun sejenak, lalu ragu sejenak sebelum mengulangi, Tuan, ini dari pihak Kaisar Barat. Kaisar Barat hanya menderita penyakit ringan. Tidak perlu terlalu gugup, kata Pangeran ketiga Bian. Guru telah mengorbankan pedang kekaisarannya untuk Kaisar Barat. Bagaimana mungkin aku, muridmu, ceroboh? Jika Kaisar Barat berhasil karena kecerobohanku, akulah yang akan menanggung akibatnya, kata wanita itu buru-buru. Pangeran ketiga Bian terdiam cukup lama. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Kemudian ia mendesah dan mengatakan sesuatu yang tak terpahami Lian kau semakin mirip ibumu. Wanita itu tidak mengerti dan hanya bisa diam. Apakah kamu pernah mengunjungi makam ibumu akhir-akhir ini? Tanya Pangeran ketiga Bian. Saya pernah ke sana sekali, kata wanita itu cepat-cepat. Pergilah berkunjung lebih sering, jangan biarkan ibumu terlalu kesepian. Pangeran ketiga Bian berkata, lalu merenung sejenak Lian setelah ini selesai, aku mungkin harus pergi ke Tianhe. Mengenai Gunung Tianle, aku khawatir aku harus menyerahkannya kepadamu. Jadi, aku tidak perlu menyembunyikan beberapa hal darimu. Apapun yang kau hadapi di masa depan, kau harus berpikir 2 kali sebelum bertindak, seperti tuanmu. Murid mengerti, kata wanita itu. Sebenarnya, ia sedikit risih karena Lian adalah nama panggilannya. Ia sudah lama tidak mendengar nama ini sejak memasuki langit berbintang. Seharusnya aku mengajarimu lebih awal, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pagar setelah domba-domba hilang, kata Pangeran ketiga Bian. Kaisar Barat telah kembali, dan semua orang di garis keturunan naga sejatiku ketakutan. Meskipun saudara-saudaraku meneriakinya dengan keras, mereka juga sangat takut pada Kaisar Barat. Namun, di mataku, Kaisar Barat memang sudah tua, tapi dia hanyalah kelabang yang masih hidup, jadi dia masih bisa melompat-lompat beberapa kali. Wanita itu mendengarkan dengan saksama. Kaisar Barat terancam kehilangan 5 hal. Dia takkan bisa pergi jauh. Pangeran ketiga Bian mencibir, kekalahan pertama, kakak seniormu telah menjadi ajudannya yang paling terpercaya.
Aku bisa langsung mendeteksi setiap pergerakan sekecil apapun di aliansi Dao Surgawi. Sekarang aku takkan bergerak, aku hanya akan menunggu dan melihat. Kekalahan kedua menyebabkan inti surgawi bergetar, dan segel Kaisar Agung perlahan menghilang. Di zaman primordial, Ibel berkuasa, sementara di zaman primordial, hanya monster yang mendominasi. Baru di zaman kuno dunia manusia mulai bangkit, hingga Kaisar Agung muncul dan akhirnya menenangkan berbagai wilayah bintang, memaksa semua Ibel elemental, orang suci, dan monster mundur ke inti surgawi. Aku tidak takut dengan ketidakstabilan inti surgawi, tetapi Kaisar Barat pasti akan ketakutan. Dengan kekuatannya, dia tidak mungkin bisa mengintimidasi semua Ibel elemental, orang suci, dan monster. Jadi, aku berani menunda, bahkan untuk beberapa ratus tahun, tetapi apakah Kaisar Barat berani? Kekalahan ketiga. Ketika 4 kaisar bersatu melawan ayahku, kemenangan sudah pasti. Sayangnya, Kaisar Barat dikalahkan beberapa kali oleh ayahku, dan ia menjadi penakut dan secara pasif menghindari pertempuran. Akibatnya, 3 kaisar musnah, hanya menyisakan keluarganya. Menurutmu mengapa ia memilih hidup menyendiri? Karena ia terlalu malu. Hahaha, Kaisar Timur, Selatan, dan Utara semuanya gugur dalam pertempuran, meninggalkannya sendirian. Lalu, untuk mengendalikan Dao Surgawi, siapa yang akan patuh? Saat itu, langit kekaisaran sudah terbagi, jadi ia tak punya pilihan selain pergi, menyerahkan semua kekuasaan kepada Kaisar Bijaksana. Baru setelah itu Kaisar Bijaksana dapat memenangkan hati rakyat dan menata kembali aliansi Dao Surgawi. Para kultivator aliansi Dao Surgawi bersedia mematuhi perintah sekarang, hanya karena wilayah kekuasaan aliansi Dao Surgawi telah jatuh dan menghadapi krisis besar. Jika aku terus menekan, itu hanya akan semakin mempersatukan mereka. Jika aku berhenti bertarung, hehe, anggota Kaisar Timur, Selatan, dan Utara yang tersisa pasti akan mengingat masa lalu mereka dan menjadi tidak setia. Lagi pula, kudengar penerus Kaisar Timur telah lahir, yang merupakan kekhawatiran tersembunyi lainnya bagi Kaisar Barat. Kekalahan keempat, Kaisar Agung mengendalikan langit kekaisaran, dan dengan kekuatan pedang kekaisaran, ia mampu meraih kesetiaan ribuan kultivator. Apa yang dimiliki Kaisar Barat? Langit kekaisaran telah lama menghilang. Seperti kata pepatah, jika namanya salah, kata-kata takkan mengalir. Selama kita bergerak sedikit saja, kekacauan akan terjadi di dalam aliansi Dao Surgawi. Kekalahan kelima, Kaisar Barat memiliki penyakit tersembunyi. Yang lain tidak tahu, tapi aku tahu semuanya. Dia pasif dan menghindari pertempuran di awal, jadi itu bukan sepenuhnya salahnya. Sekarang penyakit tersembunyinya kambuh, bahkan jika dia ikut pertempuran, dia tidak akan bisa membantu. Sebaliknya, dia mungkin akan menjatuhkan Kaisar Timur, Selatan, dan Utara. Haha, dia sangat dirugikan. Jika dia memberitahu semua orang tentang kekurangannya, semua orang akan tahu. Jika dia tidak memberitahu semua orang akan membencinya. Sungguh sulit. Wanita itu tertegun ketika mendengar ini, dan akhirnya tak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, karena Kaisar Barat bukan lagi urusan Anda, mengapa Anda menyerahkan pedang Yuren? Meskipun Kaisar Barat kuat, dia tidak cukup kuat untuk membuatku terjaga di malam hari. Pangeran ketiga Bian terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Orang yang membuatku terjaga di malam hari adalah orang lain. Di mataku, hanya ada 2 jenis kultivator di bidang bintang. Satu bodoh. Mereka hanya akan berpikir aku telah menderita kerugian besar dan Yuan Shi Lingbaoku dicuri oleh dewa sejati. Yang satunya lagi sangat pintar. Mereka akan menyadari sesuatu yang aneh di sini, tapi, tujuanku yang sebenarnya adalah memancing orang itu keluar. Siapa dia? Tanya wanita itu. Entahlah. Justru karena aku tidak tahu, aku menderita sakit kepala yang hebat ini. Pangeran ketiga Bian berdiri dan berjalan bolak-balik lebih dari 10 langkah. Lalu ia berkata, awalnya aku tidak menyadari keberadaannya, tetapi insiden dengan saudara keenam membuatnya waspada. Mata kebijaksanaan yang diberikan ibuku tidak lagi dapat mendeteksi energi naga saudara keenam. Secara logika, seharusnya dia sudah meninggal, tetapi aku tidak dapat merasakan kematiannya. Setelah dipikir-pikir, hanya ada satu hal di dunia ini yang dapat mengaburkan mata kebijaksanaanku. Ada apa? Tanya wanita itu. Itu harta karun spiritual primordial lainnya, catatan pembasmi Ibel. Kata pangeran ketiga Bian. Karena itulah aku sudah memutuskan. Bagiku, tak ada lagi yang penting. Jika aku bisa mendapatkan catatan pembasmi Ibel, dan membuat saudara-saudara yang tak patuh itu mematuhi perintahku dan mencalonkanku untuk menduduki tahta naga sejati, maka aku akan memiliki segalanya. Dibandingkan dengan itu, pedang pengendali manusia tidaklah sepenting itu. Guru, bagaimana Anda bisa meramalkan orang itu akan keluar? Tanya wanita itu lagi. Saat itu, Kaisar Agung memegang pedang pengendali,
Ibu Suri memegang catatan pembasmi Ibel, dan Ibel Surgawi bersayap 9 memegang cermin pembasmi Ibel, kata pangeran ketiga, Bian. Ibu Suri baik hati dan tidak suka berkelahi. Baik Kaisar Agung maupun Ibel Surgawi bersayap 9 tidak ingin 3 harta karun bersatu. Hanya saja mereka terlalu khawatir dan tidak berani menimbulkan masalah lagi. Meskipun Dewa Sejati Qiongguang terluka parah, beliau tetaplah salah satu Dewa Sejati kuno. Beliau juga telah memperoleh pedang pengendali manusia, yang mengendalikan Kaisar Barat. Kaisar Barat mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pangeran ketiga Bian melanjutkan, hanya satu orang yang memiliki kesempatan untuk membasmi Dewa Sejati Qiongguang dan mendapatkan pedang pengendali manusia. Menurutmu, siapakah orang itu? Catatan pembasmi Ibel. Seru wanita itu. Benar, catatan pembasmi Ibel memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati ras Ibel. Pangeran ketiga Bian berkata, karena Dewa Sejati Qiongguang terluka, akan sulit baginya untuk melawan kekuatan segel catatan pembasmi Ibel. Aku tidak percaya orang itu bisa mengendalikan keserakahannya. Selama dia bertindak, bahkan jika rencana ini gagal dan aku tidak mendapatkan catatan pembasmi Ibel, setidaknya aku tahu siapa dia. Dengan kebijaksanaan guru, itu pasti akan terwujud. Kata wanita itu. Sulit untuk mengatakannya. Pangeran ketiga Bian tiba-tiba teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia benar-benar kuat, gumam si Xiaoru. Ada 2 pilar cahaya besar di depan, yang terus berputar, dan Helan Fei Qiong dan larva nyamuk ditekan ke bawah oleh pilar cahaya. Su Tang mengendalikan 2 formasi spiritual secara bersamaan. Tekanan energi spiritualnya sama, tetapi ekspresi Helan Fei Qiong dan Jie Zi benar-benar berbeda. Wajah jentik nyamuk itu dipenuhi aura ganas. Ia terus meraung, dan urat-urat biru di lehernya pun terlihat jelas. Namun, sorotan cahaya itu menghalangi segalanya, dan tak seorang pun di luar bisa mendengar suaranya sama sekali. Sebagai perbandingan, Helan Fei Qiong jauh lebih pendiam. Ia duduk di sana seperti patung, tak bergerak, dan seolah tak merasakan apapun. Namun, si Xiaoru dapat melihat dengan jelas dahi Helan Fei Qiong yang dipenuhi keringat dingin. Su Tang perlahan mengangkat tangannya, berhenti sejenak, lalu perlahan menekan telapak tangannya ke bawah. Pilar cahaya raksasa di depan perlahan runtuh seiring gerakan Su Tang. Helan Fei Qiong baik-baik saja, tetapi jentik-jentik nyamuk di sisi lain tiba-tiba berhamburan seperti orang gila. Sepertinya ia ingin segera keluar, tetapi ia telah terperangkap dalam formasi perintah pengampunan. Kecuali Su Tang ingin melepaskannya, meskipun kekuatannya puluhan kali lipat, ia tidak akan berdaya. Fluktuasi kekuatan spiritual yang meletus di sini menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, Fang Yis, Ding Hai Xingjun, dan yang lainnya datang. Wang An juga melayang turun dari langit, menatap jentik-jentik nyamuk tanpa berkedip. Ada apa dengannya? Tanya Ding Hai Xingjun dengan heran. Aku sudah memperingatkannya. Su Tang mendesah, jika kau ingin berlatih formasi pengampunan mutlak, kau harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Lalu kita, ekspresi Ding Hai Xingjun tampak sedikit aneh. Formasi spiritualmu berbeda dengannya, kata Su Tang, kali ini, hidup atau matinya belum pasti. Kuharap dia bisa menembus batasnya. Jila sudah mencapai puncak Grand Lord, kan? Fang Yis membelalakkan matanya. Ya, itulah mengapa aku memilihnya. Su Tang mengangguk. Kau bisa membantunya menembus penghalang dan menjadi penguasa bintang. Kali ini, bahkan Wang An pun tercengang. Ia belum pernah mendengar metode seperti itu, apalagi menyaksikannya sendiri. Aku tidak bisa, kata Su Tang, aku hanya membantunya menyalakan api. Apakah dia bisa keluar tergantung padanya. Tapi kenapa di Qianji terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Tanya Fang Yis. Dia memang menggunakan beberapa trik, tapi dia memanfaatkanku. Su Tang tersenyum. Namun, tekadnya memang lebih kuat daripada jentik nyamuk. Apakah Qianji juga telah mencapai puncak penguasa agung? Tanya Ding Hai Xingjun, baru saja. Kemajuan dan keberuntungannya berada di luar jangkauan orang biasa. Su Tang berkata, jika aku tidak mendapatkan energi naga dari pangeran kelima Taoti, aku mungkin akan tertinggal satu langkah di belakangnya. Kalian semua monster. Ding Hai Xingjun tersenyum pahit. Apa katamu? Si Xiaoru mendengar maksud tersembunyi Su Tang dengan kata lain, kau akan selangkah lebih maju darinya. Coba pikirkan, pertama-tama aku mendapatkan energi naga dari pangeran tertua Ciwen, lalu menyegel pangeran ke-6 Gongfu, dan sekarang pangeran kelima Taoti. Ketiga energi naga itu telah menyatu denganku. Ditambah lagi kristal-kristal suci mereka, dan bara api suci pemberian Dewa Samsara. Su Tang berkata perlahan, aku telah memonopoli begitu banyak keuntungan. Jika aku masih tidak bisa menembus batasnya, bukankah aku orang yang paling bodoh? Ya, gumam Raja Bintang Bayangan Ibel di seberang, meskipun kau hanya seekor nangui, kau seharusnya bisa membuat nama untuk dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu?
Si Xiaoru berbalik dan berkata dengan marah. Aku hanya bicara santai, hehe. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel tertawa datar. Ia hanya berbicara dari lubuk hatinya. Kemajuan Sutang memang membuat orang-orang merasa luar biasa, tetapi ketika memikirkan keberuntungan Sutang, ia merasa itu sangat wajar. Lihat, ada apa dengan jentik-jentik nyamuk itu? Fang Yis tiba-tiba berkata. Perhatian semua orang langsung tertuju pada bentuk tubuh jentik nyamuk yang terus berubah. Tak hanya bentuk tubuhnya, penampilan, pakaian, dan sebagainya, termasuk lingkungan sekitarnya, juga ikut berubah. Terkadang ia menjadi tua, terkadang menjadi parubaya, terkadang menjadi anak-anak, bahkan menjadi wanita. Jangan panik, itu inkarnasi luarnya. Wang An berkata dengan suara berat, untuk saat ini, semuanya akan baik-baik saja. Tianmo, kalau aku menyuruhmu berhenti, kau harus segera menghancurkan formasi itu, kalau tidak, larva nyamuk itu tidak akan bisa bertahan. Sayang sekali formasi ini harus dibubarkan, kata Sutang tanpa daya, baiklah, serahkan saja pada takdir. Inkarnasi, Raja Bintang Bayangan Ibel tidak mengerti. Dia, Fang Yize, dan Sutang satu persatu berjalan keluar dari langit berbintang. Sementara itu, Raja Bintang Dinghai dan yang lainnya telah berada di bidang bintang selama bertahun-tahun dan memahami metode pemurnian spiritual, tetapi Raja Bintang Bayangan Ibel tidak tahu apa-apa tentang itu. Inilah cara sekte saya yang unik dan luar biasa, kata Wang An, berkat inkarnasi eksternal ini, kami telah terpenjara selama bertahun-tahun, dan kultivasi kami tidak menurun. Jika itu kultivator lain, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Setelah mengatakan ini, Wang An mengalihkan pandangannya kembali ke larva nyamuk. Setelah jeda, ia berkata dengan nada khawatir, Ibel, berapa lama formasi spiritualmu akan bertahan? Larva nyamuk ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Terlalu banyak energi spiritual yang ditekan ke dalam tubuh mereka, menyebabkan kulit mereka berubah menjadi merah darah, terutama rambut mereka. Darah merembes keluar dari ujung-ujung rambut mereka, berkumpul, dan perlahan mengalir ke bawah. Hampir sampai, kata Sutang. Ia mencubit tangannya berulang kali untuk merapal mantra, dan berkas cahaya itu perlahan-lahan menekan ke bawah, dan akhirnya mengembun menjadi dua tirai cahaya setengah lingkaran. Fang Yize dan yang lainnya menyadari sesuatu yang aneh karena larva nyamuk tiba-tiba berhenti bergerak. Jika mereka berhenti bergerak saja, itu bukan masalah besar. Masalahnya, wajah larva nyamuk yang terdistorsi, rambut yang berkibar, dan pakaian yang berayun-ayun semuanya menjadi diam, seolah waktu telah berhenti. Hah! Dinghai Xingjun tak kuasa menahan rasa penasarannya, lalu melangkah maju dan mengelus tirai cahaya itu dengan ujung jarinya. Baru kemudian ia menyadari bahwa tirai cahaya itu benar-benar nyata, sehalus dan sekeras cermin. Kalian semua harus masuk ke formasi spiritual dan berlatih, jangan khawatir tentang mereka, kata Sutang, begitu energi spiritual habis, mereka akan keluar secara alami. Lalu kau akan pergi, kata Fang Yize. Jangan terburu-buru, kata Sutang. Qianji akan memasang susunan teleportasi di sini, lalu kembali ke Xie Juntai untuk menghubungkan kedua susunan itu. Dengan begini, kau akan punya cara untuk mundur. Jika kita tidak bisa kembali untuk sementara waktu, laut kecil tak berujung setidaknya bisa melindungimu selama 1000 tahun. Sepertinya kau sudah memutuskan. Wang An terdiam. Tapi aku masih harus memberimu satu nasihat terakhir. Mereka yang berani bangkit dan berjuang demi pedang Yuren kemungkinan besar adalah makhluk setingkat dewa sejati. Sekalipun kau hanya selangkah lagi untuk menembus batas, kau masih jauh di belakang mereka. Saudara Wang An, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sutang tersenyum. Lagi pula, akulah yang seharusnya memiliki harapan terbesar untuk mendapatkan pedang Yuren. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan pernah bisa melepaskannya seumur hidupku. Wang An terdiam. Ia tentu tahu dari mana datangnya keyakinan Sutang. Catatan Pembasmi Ibel. Buku itu setara dengan pedang kekaisaran sebagai salah satu dari 3 harta spiritual agung dari periode Yuanshi. Jika dewa sejati Qiongguang tetap berada di puncaknya, ia pasti akan menemukan cara untuk menghentikan Sutang. Namun, sumber beritanya dapat dipercaya. Dewa sejati Qiongguang telah dengan paksa menembus segel inti surgawi dan menderita kerusakan parah. Konon, ketika ia mencoba merebut pedang kekaisaran, ia terluka oleh formasi pangeran ketiga Bian. Oleh karena itu, Sutang memang memiliki peluang bagus. Booker, apa yang kau katakan? Fang Yize menoleh ke arah Bu Kesingjun. Sudah lama aku memintamu memberi pelajaran pada Tianmo, kenapa kau masih bertindak? Aku sudah menyimpulkannya, kata Dewa Keberuntungan sambil tersenyum kecut. Oh, apa hasilnya? Tanya Fang Yize buru-buru. Sutang dan Wang An pun mengalihkan pandangan mereka dan tertuju pada Bu Kesingjun. Setidaknya hingga saat ini, deduksi angka Dewa Bu Kesingjun tidak pernah salah, dan Sutang masih sangat mempercayainya.
Aku tidak bisa memahaminya. Bu Kexingjun menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memahaminya? Tanya Fang Yize penasaran. Hanya ada satu kemungkinan, kata Dewa Bintang Peramal. Di antara para kultivator yang ditemui Tianmo dalam perjalanan ini, beberapa memiliki harta magis yang dapat mengubah takdir. Misalnya, bagan surgawi Hongmeng, mata kebijaksanaan kuno, kode pencerahan, dan sebagainya. Dengan harta magis seperti itu, numerologi ilahi saya akan gagal. Hongmeng Tianpu, Taigu Huiyan, apa yang kau katakan, semuanya adalah harta spiritual legendaris. Entah sudah berapa tahun mereka tidak muncul. Sungguh lucu, kata Ding Hai Xingjun. Catatan pembasmi Ibel ada di sini, pedang pengendali manusia juga telah muncul, dan bahkan harta karun roh primordial pun telah muncul. Apa saja harta karun kuno itu? Tanya Wang An, lagi pula, para Ibel pasti akan bertemu makhluk setingkat dewa sejati dalam perjalanan ini. Anehkah mereka memiliki harta karun kuno? Ding Hai Xingjun terdiam, dan tatapannya perlahan beralih ke Su Tang. Awalnya ia bersikap netral, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Su Tang. Potensi Su Tang sudah teruji, dan selama ia tidak mengambil risiko dan tetap berada di laut tak berujung untuk menjaga keamanan wilayah itu, tidak akan ada masalah. Menghadapi makhluk setingkat dewa sejati terlalu dini akan menjadi jalan menuju kematian. Tidak apa-apa, Su Tang tersenyum dan berkata, sudah kubilang, tinggal selangkah lagi. Aku menanggung kesulitan ini hanya untuk berjaga-jaga terhadap dewa kebangkitan. Sekarang aku tak peduli lagi padanya. Begitu selesai berbicara, Su Tang mengangkat kakinya dan perlahan melangkah maju. Langkahnya sangat santai, tetapi saat kakinya menyentuh tanah, Wang An dan yang lainnya tiba-tiba merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan, dan kemudian melihat pemandangan yang mengerikan. Seluruh dunia hancur di bawah kaki Su Tang, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke angkasa, dan energi spiritual yang kaya berubah menjadi arus deras yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka tak lagi memiliki penyangga, dan mereka seakan-akan tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung. Namun, sesaat kemudian, dunia kembali ke keadaan semula, dengan laut biru dan langit biru. Mereka tidak tahu apakah pemandangan tadi hanyalah ilusi atau dunia telah bersatu kembali dengan cara yang tak dapat mereka pahami. Sosok Su Tang perlahan melayang di udara. Ia tidak melepaskan kemampuan terbang apapun. Energi spiritual yang kaya inilah yang secara spontan menopangnya. Kemudian, energi spiritual tersebut bertabrakan, memancarkan ribuan cahaya listrik. Semua cahaya listrik itu melayang ke arah Su Tang dan akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Laut kecil tak berujung, yang dibangun oleh Pangeran Kelima Taoti selama hampir 10.000 tahun, memang luar biasa efektif. Semua sumber daya yang terkumpul dari waktu ke waktu bermanfaat bagi Su Tang. Hanya dalam 3 bulan, laut kecil tak berujung mengalami 2 pergerakan dahsyat. Pertama, karena Su Tang telah mengambil langkah tersebut dan dipromosikan menjadi penguasa bintang, dan kedua, karena Helan Fei Qiong mengikutinya dari dekat dan juga bergabung dengan jajaran penguasa bintang. Larva nyamuk tidak mampu menembus kemacetan. Meskipun metode pemurnian spiritualnya ampuh, masih sedikit lebih buruk daripada Helan Fei Qiong yang mewarisi jubah Dong Huang. Meski begitu, itu sudah luar biasa. Fang Yize, penguasa bintang bayangan Ibel, termasuk Si Xiaoru, Jiang Hukuan, dan lainnya masih dewa bintang baru dan kurang berpengalaman. Wang An dan penguasa bintang Ding Hai memahami bahwa dari puncak penguasa agung hingga penguasa bintang, di permukaan, hanya ada satu tingkat kemajuan, tetapi waktu dan energi yang dihabiskan untuk itu tak terbayangkan oleh orang biasa. Beberapa penguasa agung bahkan rela menderita selama 1000 tahun karena hal ini. Akan menjadi berkah jika mereka berhasil menembus kemacetan. Lebih banyak kultivator akan selamanya terhalang dari pintu penguasa langit berbintang. Su Tang tidak terburu-buru pergi. Ia membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Terlebih lagi, dewa sejati Qiongguang yang mereka kejar adalah makhluk agung yang berasal dari inti langit. Ia selalu terkenal karena kemampuan fisiknya. Ia telah bertarung dengan Dewa Kunpeng dan memperoleh pedang pengendali manusia. Mustahil bagi makhluk agung seperti itu untuk mati dalam waktu sesingkat itu. Jika dia mati dengan mudah, dia tidak layak menyandang gelar dewa sejati kuno. Selain itu, meskipun Su Tang memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri, kekuatannya baru saja terbentuk dan ia tidak memiliki mata-mata di luar. Hampir mustahil untuk melacak dewa sejati kuno yang terkenal karena keterampilan fisiknya di medan bintang yang luas. Oleh karena itu, Su Tang tidak terpikir untuk mencarinya sendiri. Ia sengaja menunda sejenak, menunggu semua medan bintang bergerak, lalu ia akan memancing di perairan yang bermasalah. Setelah menunggu 2 bulan lagi, Su Tang, Helan Fei Qiong, dan Jie Zi akhirnya meninggalkan laut tak berujung. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah bergegas kembali ke medan bintang yang terbengkalai dan memasuki panggung Dewa Jahat,
agar Helan Fei Qiong dapat menggunakan benih roh 1000 agung miliknya sebagai panduan untuk mengatur formasi roh teleportasi lagi. Helan Fei Qiong tahu bahwa perjalanan ini penuh bahaya dan ia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tidak ada orang lain yang bisa membuka benih roh itu, tetapi Bai Ze telah mempelajari beberapa keahliannya dan memenuhi syarat untuk menjadi utusan pemandu. Lebih penting lagi, Helan sedang dalam sebuah ekspedisi. Betapa pentingnya sumber daya bagi seorang kultivator dapat dilihat dengan jelas dari kemajuan Helan Yuanzheng dan Bai Ze. Kurang dari 2 tahun sejak Helan Yuanzheng meninggalkan Xie Juntai, dan kemudian ia memasuki ranah utama benih spiritual 1000 besar. Helan Fei Qiong mengerahkan segenap upaya untuk melatih adiknya, dan hampir mengajarinya semua yang ia ketahui. Dengan demikian, kemajuan ekspedisi Helan dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Meskipun tertinggal, ekspedisi ini merupakan yang pertama tiba dan telah melampaui Bai Ze. Bai Ze tentu saja tidak punya ide lain. Jika Helan Fei Qiong tidak menghargai saudara-saudaranya dan malah lebih memperhatikannya, itu akan membuatnya tidak bisa tidur atau makan. Terlebih lagi, Bai Ze juga tahu bahwa Helan Fei Qiong khawatir akan kecelakaan, jadi fondasi benih spiritual 1000 besar pasti akan diserahkan kepada Helan Yuanzheng. Bagi Bai Ze, menyenangkan satu orang saja sudah menyenangkan, dan menyenangkan 2 orang tidak akan banyak berpengaruh. Lebih penting lagi, kepribadian Helan Yuanzheng jauh lebih lembut daripada Helan Fei Qiong. Sungguh suatu berkah memiliki penguasa seperti itu. Ketika Helan Fei Qiong sedang menjelaskan berbagai hal kepada Helan Yuanzheng, Su Tang sudah memasuki Xie Juntai. Kediaman Ye Fuchen berada tepat di sebelah pintu masuk Xie Juntai. Su Tang sekilas melihat nyanyian dan tarian di halaman. Su Tang merasa sangat tidak berdaya menghadapi kurangnya ambisi Ye Fuchen, tetapi ia tidak punya cara untuk membujuknya. Namun kali ini, ia akan mencoba apapun yang terjadi. Alasannya tidak lain adalah rahasia kehidupan abadi. Tidak semua orang bisa mempraktikkan seni kehidupan abadi. Murid seperti He Ping dan Zhong Xiwer hanya bisa mempraktikkan bab tentang manusia di antara 3 bab surga, bumi, dan manusia. Ketika mereka mempraktikkan bab tentang bumi, energi spiritual akan langsung terpencar begitu terkumpul, dan tidak berpengaruh sama sekali. Su Tang tahu bahwa tanpa bimbingan ilahi dari Pangeran ke-9 Jiao Tu, mustahil baginya untuk terus mempraktikkan rahasia kehidupan abadi. Oleh karena itu, murid-murid seperti He Ping dan Zhong Xiwer tidak dapat lagi berkembang dan harus mempraktikkan rahasia spiritual lainnya. Hanya Ye Fuchen yang dapat mempraktikkan bab bumi. Su Tang memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat mengetahui kapan dia mendapatkan panduan sihir dari Pangeran ke-9 Jiao Tu, dan juga, Ye Fuchen benar-benar dapat berlatih. Penjelasan terakhir adalah 3 perintah langit, bumi, dan manusia. Raja jahat kuno itu pasti telah memperoleh bimbingan ilahi dari Pangeran ke-9 Jiao Tu. Jadi, ketika ia meninggal, ia pasti telah menggunakan suatu metode untuk mengintegrasikan bimbingan ilahi Pangeran ke-9 Jiao Tu ke dalam 3 perintah langit, bumi, dan manusia. Selain itu, tidak ada alasan lain. Bukan karena ia bisa mempraktikkan seni kehidupan abadi. Lagi pula, ia telah melihat Pangeran ke-9 Jiao Tu dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin ketika Pangeran ke-9 Jiao Tu meninggal, ia secara tidak sengaja menyerap aura tertentu dari Pangeran ke-9 Jiao Tu, yaitu daya tarik ilahi. Namun penampilan Ye Fuchen membingungkan. Tanpa mempraktikkan bab bumi, mustahil untuk masuk atau keluar dari panggung dewa jahat. Oleh karena itu, Su Tang mempertimbangkan urusannya setelah kematian dan tampaknya ia hanya bisa mempercayakannya kepada Ye Fuchen. Masalahnya adalah Ye Fuchen terlalu mengecewakan. Sosok Su Tang melayang turun. Ye Fuchen berbaring di kursi bambu. Di kedua sisinya, para dayang cantik mengipasinya. Ada juga seorang dayang yang memberinya makan, dan beberapa dayang lainnya memijat kaki dan telapak kakinya. Di ruang terbuka di hutan bambu di depan, terdapat sekelompok perempuan yang sedang memainkan alat musik atau bernyanyi dan menari. Halaman dipenuhi aroma kosmetik yang kuat. Su Tang mendarat di samping Ye Fuchen. Para dayang telah melihat banyak biksu berpangkat tinggi datang dan pergi, jadi ekspresi mereka sangat alami. Bangun, Su Tang menendang kursi bambu dengan marah. Oh! Ye Fuchen membuka matanya dan memanjat sambil tersenyum. Master Sekte Agung Su Tangsu, bagaimana Anda bisa menemukan waktu untuk kembali? Jangan pura-pura bodoh, kata Su Tang, 3 ordo langit, bumi, dan manusia semuanya ada di tanganmu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu aku datang? Aku tidur nyenyak sekali tadi sampai-sampai tidak menyadarinya. Ye Fuchen bertepuk tangan dan berteriak, pergi, semuanya. Ketika para pelayan melihat Ye Fuchen dipermalukan, mereka menutup mulut dan tertawa diam-diam, lalu keluar sambil mengobrol dan membuat keributan. Jelas bahwa Ye Fuchen sangat baik kepada mereka, jika tidak, sebagai pelayan, mereka seharusnya tidak bersikap santai dan apa adanya. Su Tang, kenapa aku merasa kau datang ke sini khusus untuk menemuiku kali ini?
Ye Fuchen menatap Su Tang. Aku sudah menunggumu, menunggu sampai kau puas bersenang-senang. Su Tang mendesah, tapi sekarang sepertinya kau bersenang-senang tanpa henti. Bagus, Su Tang. Di mana lagi kau bisa menemukan penjaga pintu yang berdedikasi dan bertanggung jawab sepertiku? Kata Ye Fuchen sambil tersenyum. Kalau kamu tidak giat berlatih, kamu akan tua dalam beberapa dekade, kata Su Tang. Saat itu, penyesalan akan sia-sia. Siapa bilang aku tidak berlatih keras? Ye Fuchen berkata, aku sudah memasuki alam Sage Agung. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Kata Su Tang. Bisa naik ke alam suci agung setelah lebih dari 20 tahun sudah dianggap luar biasa. Apalagi yang kau inginkan dariku? Tanya Ye Fuchen dengan nada enggan. Menurutmu adakah yang bisa menandingimu? Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini denganmu. Su Tang berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi dan mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Su Tang telah mempersiapkan diri secara mental untuk perjalanan ini. Pedang Yuren bukanlah harta spiritual biasa, dan Dewa Sejati Qiongguang bukanlah salah satu pangeran naga sejati yang belum diangkat menjadi dewa. Terlebih lagi, Dewa Sejati Qiongguang datang dan pergi tanpa jejak. Sungguh sia-sia menemukan Dewa Sejati Qiongguang segera, membasminya, mencuri hartanya, lalu melarikan diri. Sungguh buang-buang waktu kali ini. Kau tidak datang untuk berpamitan saat pergi terakhir kali. Kali ini, ekspresi Ye Fuchen berubah. Ia berhenti sejenak dan bertanya, berapa lama kau akan pergi? Sulit untuk mengatakannya, mungkin beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade, atau mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi, kata Su Tang. Ye Fuchen berhenti berbicara dan memikirkan sesuatu dalam diam. Saat itu, Xie Juntai akan bergantung padamu, kata Su Tang. Xiaoru, He Ping, dan yang lainnya telah kehilangan kendali atas Xie Juntai. Kau tidak boleh setidak penting dulu. Aku tahu apa yang sedang terjadi, kata Ye Fuchen dengan suara rendah. Kamu, Su Tang sama sekali tidak mempercayainya. Para kultivator di Xie Juntai semuanya dibawa dari dunia manusia olehmu. Mereka berbeda dari orang luar. Inilah akar kami. Ye Fuchen berkata perlahan, selama Xie Juntai bisa terus berjalan, hampir setiap tahun akan ada kultivator yang mampu menembus penghalang langit berbintang dan meninggalkan tempat ini. Seiring waktu, kekuatan kami akan semakin kuat. Lagi pula, kita semua tumbuh di gunung dan sungai yang sama. Ambil contoh para dewa Ibel itu. Menurut He Ping, mereka terus mengatakan ingin keluar dan menjelajahi dunia sendiri, tetapi mereka belum pergi. Bukannya mereka malu, tetapi mereka khawatir dengan tempat ini. Su Tang menghela napas lega. Begitu pula denganmu dan Helan Daseng. Sekarang setelah keadaan sedikit tenang, kalian berdua kembali ke sini dan mengerahkan segenap upaya untuk membantu semua orang. Ye Fuchen menambahkan, karena kalian telah mengalami kesulitan sekaligus kejayaan di sini. Betapa hancurnya seseorang sampai benar-benar memutuskan hubungan dengan masa lalu. Jika kalian mencapai sesuatu, orang-orang akan menyemangati kalian. Jika kalian melakukan kesalahan, orang-orang akan merasa kasihan padamu. Begitulah seharusnya. Di sisi lain, jika tidak ada yang peduli padamu saat kau hidup, dan tidak ada yang berduka saat kau meninggal, masih bisakah kau menyebutnya hidup? Bagus sekali kau memahami prinsip-prinsip ini. Aku tidak akan banyak bicara, kata Su Tang. Sang Pertapa Agung Helan akan memasang susunan teleportasi lain di sini, yang mengarah langsung ke laut kecil tak berujung. Keluarlah sesegera mungkin dan berlatihlah di sana. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Di mana laut kecil tak berujung? Tanya Ye Fuchen. Su Tang menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang ingin kukatakan. Kau bisa putuskan sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebelum Ye Fuchen bisa mengatakan apapun lagi, sosok Su Tang telah menghilang tanpa jejak. Di luar Xie Juntai, Helan Fei Qiong sedang membentuk formasi spiritual. Su Tang tidak mengganggunya dan langsung terbang menuju Xiao Budian. Sejak Little Bit mengembangkan rasa tanggung jawab, ia tidak lagi berlarian di luar dan sering tinggal di formasi pembasmi kejahatan kuno. Saat itu, ia sedang duduk di atas sebuah patung, matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, dengan ekspresi serius. Ini pertama kalinya Su Tang melihat Little Bit seperti ini, dan ia terkejut lalu berhenti di kejauhan. Kakak, hehe, aku bisa merasakan napasmu dari kejauhan. Saat kata-kata itu terucap, burung biru kecil itu keluar dari lubang telinga patung, mengepakkan sayapnya, dan terbang langsung ke arah Su Tang. Setelah terbang lebih dekat, ia tanpa ragu mendarat tepat di bahu Su Tang. Su Tang terlalu malas untuk berdebat dengan makhluk kecil ini. Apa yang kau lakukan, anak kecil? Dia sedang menyendiri. Sudah beberapa bulan dia seperti ini. Dia tidak mau bergerak, siapapun yang menyuruhnya, jawab burung biru kecil itu. Beberapa bulan yang lalu, Su Tang merenung sejenak. Seharusnya saat itulah ia dipromosikan menjadi Star Lord. Sepertinya terobosannya sekali lagi memengaruhi si kecil. Kakak,
Ada yang ingin kau bicarakan dengannya. Aku akan ceritakan padanya. Burung biru kecil itu memanggil. Lupakan saja. Su Tang menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi ke tempat lain dulu. Setelah mengatakan itu, Su Tang berbalik dan hendak pergi. Kakak, maukah kamu duduk sebentar? Tanya burung biru kecil itu. Duduk di atas kepalamu. Su Tang tak kuasa menahannya. Karena tidak ada orang di sekitar, ia membiarkan burung biru kecil itu menjerit. Kalau ia berada di bawah langit berbintang, pasti akan memalukan. Burung biru kecil itu memperhatikan Su Tang terbang dengan serius, lalu melebarkan sayapnya dan mendarat di samping si kecil. Oke, berhenti berpura-pura, aku sudah menipunya. Mata si kecil langsung kembali bersemangat. Ia menatap ke arah Su Tang berjalan. Lalu ia berkata kepada burung biru kecil itu dengan nada muram, aku sudah melakukan apa yang kau katakan. Kalau tidak berhasil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bos, aku tahu kau tidak akan sanggup menanggungnya, teriak burung biru kecil itu. Kau tak sanggup. Si kecil tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencengkeram paruh burung biru kecil itu, menekannya, dan tubuh burung biru kecil itu langsung jatuh. Jangan pukul aku, bos. Aku punya ide bagus. Burung biru kecil itu menggeliat beberapa kali dan berteriak. Ide bagus. Ceritakan padaku, teriak si kecil. Burung biru kecil itu berdiri, mendekatkan diri ke telinga si kecil, dan membisikkan sesuatu. Si kecil tampak ragu apakah ini baik-baik saja. Oh, bos. Tinju dan cambukmu memang yang terkuat di dunia. Sedangkan untuk saudara kedua, boneka yang dia panggil memang kuat, tapi kalau soal otak, kalian berdua jauh lebih lemah dariku, kata burung biru kecil itu. Sombong sekali kamu, masih berani bilang pintar, kata Little Bit pelan. Bagaimana, tidakkah kau duga aku akan marah? Little Bit tiba-tiba mengulurkan tangannya lagi, mendorong burung biru kecil itu hingga jatuh, lalu menduduki kepala burung biru kecil itu dan meninjunya. Butuh waktu hampir setengah hari bagi Helan Fei Qiong untuk menyelesaikan penataan formasi spiritual, dan formasi spiritual teleportasi asli juga dihancurkan olehnya. Sudah waktunya berangkat. Larva nyamuk yang tadinya duduk tak sabar, menjadi orang pertama yang berdiri. Si Kong Chuo sedang mengobrol pelan dengan Su Tang. Melihat ini, ia mendesah pelan, aku tidak akan bicara lagi. Hati-hati saja. Guru, aku akan bergantung padamu akhir-akhir ini, kata Su Tang. Pada saat ini, Helan Fei Qiong melambaikan tangan ke arahnya, dan Su Tang juga berdiri dan berjalan perlahan menuju Helan Fei Qiong. Si Kong Chuo, Ning Zanqi, He Ping, Baolan, dan yang lainnya juga berdiri. Mereka merasa sedikit berat hati. Meskipun Su Tang tidak menjelaskan terlalu banyak, ia hanya mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di luar dan mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk kembali. Tetapi mereka semua merasa bahwa perjalanan ini pasti sangat berisiko, karena Su Tang telah pergi tanpa mengatakan apapun sebelumnya. Jika ia memberi mereka instruksi serius, itu hanya 2 kali. Pertama kali ketika ia baru saja dipromosikan menjadi Star Lord, dan kedua kalinya sekarang. Formasi spiritual yang dibentuk oleh Helan Fei Qiong memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu Bai Ze muncul di dalamnya. Ia tersenyum dan membungkuk kepada Helan Fei Qiong, lalu minggir. Bagaimana dengan ekspedisinya? Bisik Helan Fei Qiong. Dia masih menyendiri, kata Bai Ze. Kalau begitu, jangan ganggu dia. Helan Fei Qiong berbalik dan menatap Su Tang. Ayo pergi. Dunia ini telah sepenuhnya tertutup. Orang-orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa berjalan melewati benih roh Helan Fei Qiong. Begitu mereka sampai di sana, mereka akan kembali ke laut kecil tak berujung. Su Tang, Helan Fei Qiong dan Jie Li berjalan ke formasi spiritual berdampingan, dan sosok mereka menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Di laut kecil tak berujung, Wang An, Si Xiaoru, dan yang lainnya sudah menunggu. Ketika mereka melihat Su Tang, mereka memaksakan senyum. Siapapun yang ingin kembali dan melihat-lihat, silakan pergi kapan saja. Formasi spiritual tidak akan tertutup dan tidak akan menghabiskan banyak energi spiritual, kata Helan Fei Qiong. Tianmo, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Fang Yis. Oh, jangan ganggu aku. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah kita kembali. Jie Liao kembali tidak sabar. Matanya tajam dan ia melihat Wen Xiang yang mengedipkan mata pada Fang Yis, yang membuat Fang Yis berdiri. Pasti bukan masalah besar, hanya obrolan biasa. Su Tang tersenyum, tatapannya tertuju pada Si Xiaoru, lalu berkata semuanya, tolong jangan berkeliaran selama ini. Tunggu kami kembali. Aku tidak bisa pergi meskipun aku mau. Kedua belah pihak disegel, gumam Ding Haixingjun. Su Tang dan 2 orang lainnya meninggalkan laut kecil tak berujung dan berjalan keluar dari Istana Naga. Nyamuk itu berbisik, bagaimana kita pergi? Saudara Jie Zi, kamu jauh lebih berpengalaman daripada kami berdua,
jadi kamu harus mengambil keputusan, kata Su Tang. Di luar, aku juga sama sekali tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau begini? Ayo kita cari teman-teman dan tanya mereka. Larva itu berkata, kita bisa naik kereta terbang Istana Naga. Kita tidak butuh pengemudi, jadi aku saja. Mungkin lebih lambat, tapi bersembunyi di dalam kereta akan menghemat banyak masalah. Masalah? Su Tang tertegun. Aduh, waktu aku muda dan penuh energi, aku pemarah dan selalu membuat masalah. Aku tidak akan bilang aku punya musuh di mana-mana, tapi itu tidak jauh lebih baik. Jie Liao menghela napas, coba ingat-ingat terakhir kali aku pergi ke wilayah bintang 9 surga untuk menjemputmu. Kalau saja aku tidak bertemu musuh, mungkin aku tidak akan mendapat masalah sebanyak ini. Aku pasti sudah kabur sejak lama. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Su Tang. Mereka bertiga naik kereta terbang Istana Naga. Dengan perlindungan Su Tang, mereka tentu saja dapat melintasi laut tak berujung dengan mudah. Mereka berjalan dalam diam selama setengah bulan sebelum kereta terbang itu memasuki wilayah Mars cair. Ini wilayah Mars yang meleleh, kata larva nyamuk. Aku pernah ke wilayah Mars cair. Itu wilayah aliansi Tiandao, kan? Apakah sekte temanmu ada di sini? Tanya Su Tang. Omong kosong, medan bintang itu sangat luas. Selain jiwa-jiwa arogan dari garis keturunan naga sejati itu, siapa yang berani mengklaim seluruh medan bintang sebagai wilayah mereka sendiri? Larva-larva itu mengerucutkan bibir dan berkata, garis keturunan naga sejati paling banter hanya bisa mengendalikan sekte mereka sendiri. Medan bintang itu seperti lautan, dan para kultivator hanyalah semut di lautan. Apa kau pikir kau bisa tahu segalanya tentang seluruh lautan? Apakah kamu yakin teman-temanmu bisa membantu kita? Helan Fei Qiong mengganti topik pembicaraan. Kalau dia mau bantu, dia pasti bisa kasih saran. Jizi berhenti sejenak lalu berkata, nanti kalau kita sampai di sana, jangan bilang apa-apa, nanti dia bisa tahu. Cuma aku yang bisa ngurusin dia. 1120